si refraksi dan optimasi visual di Departemen KS atau KSM Ilmu Kesehatan Mata FK UNER atau Dr. Sutomo, kemudian juga praktek di Klinik Mata Dr. Samsu dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran. Ya, semuanya di Surabaya ya, Dr. Ria ya. Saya bolak-balik manggil Dr. Nike. Maaf, Dr. Ria. Eh, jadi narasumber kita malam ini adalah Dr. Ria Sandi Deneska. Nanti kita mulai mulai setelah ini, dan kalau memang ada pertanyaan di tengah-tengah presentasi Dokter Ria, bisa di chat di chat Zoom. Nanti akan saya bacakan di akhir presentasi. Ya, Em, kalau nanti ada kita cukup waktu 1 jam untuk Dokter Ria, 1 jam untuk pertanyaan. Jadi nanti kalau masih ada cukup waktu, mungkin kalau ada yang mau bertanya lewat raise hand juga bisa. Oke, kita mulai sekarang. Monggo Dokter Ria, waktu dan tempat dipersilakan, tempat online. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Pertama saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk kenalan sama Bapak Ibu, bisa sharing ini gitu. Semoga kita sama-sama bisa bertukar pikiran ya. Saya perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Ria Sandi Deneska. Saya dokter mata. Saya ini temannya dokter Deti sejak SMP. Kebetulan sekarang mempelajari bidang yang sama. Eh, Sehari-hari saya mengajar calon dokter dan calon dokter spesialis mata. Divisi saya adalah refraksi dan optimasi visual. Kalau dulu itu refraksi, lensa kontak, dan low vision. Sekarang berubah namanya jadi refraksi dan optimasi visual, tapi intinya ya sama yang dipelajari. Hari ini saya mencoba menyampaikan apa yang saya ketahui sebagai dokter mata tentang low vision. Harapan saya nanti kita bisa sharing, bisa diskusi kira-kira apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu dari seorang dokter mata untuk penderita low vision atau gangguan penglihatan lainnya atau masalah yang dihadapi. Dengan begitu jadi kami mengerti harus gimana gitu ya. Semoga harapannya layanan untuk low vision ke depan lebih baik. Jadi hari ini saya disuruh Bu Deti untuk bicara mengenai low vision. Sekarang ini kira-kira bahasan yang akan kita bahas malam ini mulai dari definisi, kemudian pertumbuhan penglihatan, bagaimana kami memeriksa fungsi penglihatan, kemudian penyakit-penyakit apa yang bisa menyebabkan low vision, dan terakhir mengenai penata laksanaan. Jadi low vision itu kalau per definisi menurut WHO adalah kondisi di mana, sorry sebentar ya saya geser. Kondisi di mana seseorang itu memiliki tajam penglihatan 6/18 atau kurang sampai dengan persepsi cahaya atau lapang pandangannya kurang dari 10 derajat dari titik fiksasi pada mata yang terbaik meskipun sudah diberikan koreksi kacamata standar, maksudnya sudah diberikan pengobatan standar, tindakan operasi standar. Intinya sudah nggak bisa dilakukan pengobatan lagi secara medis, tapi dia masih punya penglihatan nih. Yang membedakan antara low vision dengan orang yang penglihatannya normal itu batasannya 6/18. Yang membedakan low vision dengan buta total adalah cahaya. Jadi kalau orang low vision ini masih bisa melihat cahaya. Sorry. Apa itu 6/18? Dan ini kok nggak bisa saya geser. Apa itu 6/18? Sorry, ini kucing saya berulah sebentar ya.
Minta makan mungkin dokter ya, kucingnya. Atau mau ikut webinar. Duh, ya, belum Nah, dikasih makan, ta? sudah. Oh, sudah. Dia suka ikut webinar. Pinter nanti. Jadi kita kembali lagi ya, apa itu 6/18. Jadi gampangnya gini, kalau kita diperiksa, pasti semuanya pernah ya, diperiksa pakai Snellen chart seperti ini, yang paling atas itu biasanya 6/40, bawahnya ini. Nah, pada titik tertentu dia, baris tertentu dia 6/18. Artinya, kalau orang normal itu bisa melihat suatu benda pada jarak 18 meter, maka si pasien ini harus maju ke 6 meter untuk melihat benda yang sama. Jadi kalau gampangnya itu penglihatannya kira-kira 30% orang normal. Padahal meskipun sebenarnya juga tidak, kita nggak bisa ngomong soal persen ya. Kemudian tadi kan 6/18 sampai dengan persepsi cahaya atau lapang penglihatannya 10 derajat dari titik fiksasi. Maksudnya itu adalah lapang pandangnya yang menyempit. Jadi kalau orang normal itu kita lihat lurus ke depan, kita pandangannya lurus ke depan nih, tapi harusnya kita masih bisa melihat benda-benda sampai 60 derajat di sisi hidung, sisi nasal, dan 100 derajat ke sisi temporal atau sisi samping luar. Nah, kalau itu tinggal 10 derajat, maka meskipun dia lihat ke depan ini jelas, tetapi tetap disebut dengan low vision. Tuh. Nah, sebelum kita ngomong kemana-mana, kita ngomong dulu tentang pertumbuhan penglihatan. Jadi, melihat itu melalui suatu rangkaian proses yang cukup rumit. Dari mata ini kepala orang ya, yang depan ini adalah bola mata. Bola mata ini fungsinya menangkap bayangan, kemudian ini dilanjutkan oleh saraf mata dan langsung berhubungan dengan otak. Jadi untuk bisa melihat dengan baik itu diperlukan kondisi mata. Kemudian saraf mata ini juga harus bagus dan kondisi otak bagian penglihatan juga harus bagus. Nah ini kira-kira seperti ini. Kucing saya berulah lagi jadi green screen. Profesional. Oke, jadi ini adalah perjalanan kita melihat. Ini adalah mata kanan dan mata kiri. Kemudian ini adalah saraf mata kanan dan saraf mata kiri yang kita lihat seratnya saling bersilangan. Jadi ada bagian yang dilihat oleh mata kanan itu juga nanti bisa dilihat oleh mata kiri. Jadi bersilangan seperti ini, kemudian masuk ke otak, diproses di otak sehingga kita bisa melihat dengan baik. Nah ini adalah pertumbuhan bola mata sendiri ya. Jadi awalnya mulai dari terbentuk janin itu pertumbuhan mata itu awalnya dari serat saraf kemudian menjadi seperti ini terus membentuk lens pit dan ini adalah lens saya yang seperti ini tumbuh menjadi bola mata yang normal. Nah, kalau terjadi gangguan di sini selama proses ini mungkin ada organ yang tidak terbentuk dengan sempurna. Nah, ini apa yang dilihat oleh anak usia baru lahir, newborn, jadi dia hanya melihat bayangan saja. Ketika 4 bulan dia sudah bisa mulai melihat wajah yang dekat dengan dia. Ketika 7 bulan, untuk objek yang dekat dia sudah mulai bisa melihat. Ketika dia usia 1 tahun, sudah melihat lebih jauh lagi. Artinya, penglihatan itu seharusnya memang dari awal itu akan tumbuh dari yang tidak kelihatan, pelan-pelan tumbuh dengan organnya yang semakin sempurna, akhirnya bisa melihat dengan normal.
apa yang dilihat mata, karena tadi kan melalui mata, saraf mata, kemudian masuk ke otak. Ketika mata misalnya ini newborn atau ini 4 bulan, maka ketika dia retinanya mulai menangkap bayangan ini, akan diteruskan ke otak. Otaknya belajar melihat. Terus tumbuh begitu, otak bagian penglihatannya juga terus melihat. Harapannya itu terjadi dengan baik sehingga ketika usia 12 bulan dia bisa melihat dan terus akan berkembang kira-kira yang cepat itu sampai usia 8 tahun. Nah, ini kira-kira apa yang bisa dilihat oleh anak sesuai dengan usianya. Tapi ini tidak selalu patokannya seperti ini ya. Tapi minimal kita bisa mengharapkan ketika dia usia 3 bulan, dia diharapkan sudah bisa dikudang ya, sudah bisa melihat wajahnya. Ketika usia 6 bulan, dia belajar untuk melihat. Ketika dia belajar melihat, maka organ yang lain, motoriknya juga ikut berkembang. Terus gitu ya. Ketika dia 9 bulan, dia sudah bisa mengambil langsung. Matanya belajar melihat, tangannya belajar melihat, kakinya belajar melihat. Semuanya merupakan suatu rangkaian penglihatan yang diharapkan dari pertama, kalau kami menyebutnya mengukur dengan chart-chart pemeriksaan itu kira-kira seperti ketika usia 9 penglihatannya sekitar 6/90. Artinya kalau orang normal bisa melihat suatu jarak, maka si ini harus ke 6 seperti kita tidak akan pernah tahu pilihan kita nanti seperti apa. nah, pemeriksaan ini adalah pemeriksaan fungsi penglihatan yang biasa kami lakukan sebagai dokter mata untuk melihat fungsi. Jadi fungsi penglihatan itu bukan cuman tajam penglihatan yang kita biasa datang ke optik, duduk disuruh baca huruf-huruf itu ya. Tetapi fungsi penglihatan itu ada banyak. Yang paling utama memang tajam penglihatan. Selain itu masih ada lapang pandangan, ada lagi sensitivitas kontras, ada juga penglihatan warna, sensitivitas terhadap glare, binocular vision, jadi mata kanan dan mata kiri ini bisa bekerja sama membentuk satu bayangan tunggal. Itu semua merupakan fungsi penglihatan, di mana satu fungsi itu melengkapi fungsi yang lain. Ketika satu fungsi menurun, maka kita berusaha meningkatkan fungsi yang lain sehingga penglihatannya lebih baik. Kita bahas satu-satu. Yang pertama tajam penglihatan jauh ya. Ini yang mata atau ke optik pasti diukur dulu ini. Bisa menggunakan berbagai macam chart, bisa yang sederhana seperti ini, bisa juga yang lebih rumit seperti ini. Kemudian kalau untuk anak-anak jangan khawatir, ada gambar-gambar, ada e-chart seperti ini yang dia tidak perlu menyebutkan huruf atau angka, cukup memberi isyarat ini kakinya hadap kemana. Anak kecil suka nggak mau diperiksa ya gerakan tutup mulut, tapi kita masih bisa mengusahakan dengan chart-chart yang lain. Ada yang bisa dilipat ini, jadi bukannya bisa dibawa kemana-mana, tidak harus di klinik. Kita ngikuti pasiennya kepingin diperiksa di teras juga monggo. Ini juga kita beri roda supaya bisa mudah digerakkan kemana-mana. Kalau toh ini semuanya tidak bisa, pasiennya tetap tidak bisa diperiksa, kita tetap masih punya cara untuk mengetahui bagaimana kira-kira fungsi penglihatannya. Sorry, ini saya lupa nggak masukin dengan alat-alat lain sampai dengan cahaya ya. Jadi kita mengukur persepsinya si pasien kepada cahaya. Kemudian tajam penglihatan dekat biasanya diukur dengan kartu baca. Ini selalu kita beri seperti tali ya untuk mengukur jarak bacanya dia berapa. Bisa berupa huruf, bisa berupa kalimat, atau kalau pada anak kecil ini ada yang berupa gambar-gambar. Kemudian yang lain tadi fungsi penglihatan adalah sensitivitas kontras. Sensitivitas kontras itu kemampuan kita membedakan suatu objek dengan latar belakangnya. Jadi seperti kita menulis menggunakan tinta hitam pada kertas putih, itu kontrasnya 100%.
semakin bagus kemampuan sensitivitas kontras kita, maka kita ngelihatnya juga makin bagus. Artinya tidak harus 100% gitu. Kalau dia burem, itu kita masih bisa melihat kalau sensitivitas kontras kita bagus. Seperti pada gambar ini sorry kebalik naruh ya, yang ini yang kontrasnya tinggi, yang ini yang kontrasnya rendah. Kalau melihat seperti ini mudah dilihat ya, kontrasnya tinggi mudah dilihat. Tapi ketika dia berada di kontras rendah, misalnya pada suasana mendung, menjelang maghrib, maka ini menjadi susah dilihat. Kalau orang itu sensitivitas kontrasnya tinggi, bagus, maka mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi seseorang yang low vision, biasanya sensitivitas kontrasnya juga ikut menurun. Sehingga dia akan kesulitan kalau berada di situasi kontrasnya rendah. Pemeriksaannya bisa chart seperti ini namanya hiding heady. Ini kalau untuk anak-anak biasanya kita pasien diminta mengenalin satu tangan kanan, satu tangan kiri, kita pegang, dia disuruh membedakan yang mana yang ada gambarnya. Apakah yang kanan atau yang kiri. Terus meningkat semakin tipis, semakin tipis, semakin tipis. Yang ini kontrasnya 100%, yang ini kontrasnya 25%, yang ini 10, yang ini 5, terus ada lagi 2,5 dan 1,25. Semakin kecil dia bisa melihat, semakin tipis, berarti dia sensitivitasnya makin bagus. Kalau orang dewasa, kita bisa menggunakan huruf-huruf, ini Pelly Robson atau menggunakan Mars. Fungsi penglihatan berikutnya adalah lapang pandangan atau visual field. Ini gambar tadi sudah saya tayangkan. Jadi kalau kita melihat lurus ke depan begini, maka seharusnya kita masih bisa melihat sebelah sini itu sampai 100 derajat, yang ke sini masih bisa 60. Lihat ke atas itu meskipun matanya lurus ke depan, atas gini masih kelihatan, yang bawah juga masih kelihatan. Nah, untuk menilai lapang pandang ini, ada bisa menggunakan ini kalau yang pakai alat khusus namanya ini Humphrey Visual Field Analyzer. Jadi kita diminta di sini, kemudian tangan kita mencet-mencet. Nanti di sini di dalam sini akan muncul titik-titik yang kalau kita melihat kita pencet gitu ya. Nah, hasilnya bisa seperti ini berupa diagram. Kalau diagramnya seperti ini, area yang hitam ini adalah area yang kita tidak melihat. Padahal seharusnya normal bisa lihat seperti ini. Kalau ini alat ini memang tidak di semua rumah sakit ada, biasanya hanya ada di rumah sakit yang besar, yang pusat pendidikan atau yang memang rumah sakit atau klinik khusus mata. Nah, kalau ini tidak ada, maka yang sederhana kita bisa menggunakan tes konfrontasi seperti ini. Jadi kita sama anak kita atau siapapun yang mau kita periksa itu jaraknya 1 meter, kemudian kita tutup matanya salah satu, misalnya kita mau periksa mata yang kanan, maka mata yang kiri ini ditutup, tangan kita digerakkan dari atas, gini kita masih bisa melihat si yang diperiksa ini masih bisa lihat atau enggak. Kemudian dari sini, dari bawah, gitu. Harusnya sih ngelihatnya sama, kita bisa melihat, dia bisa melihat. Tapi kalau kita sudah bisa melihat, tapi yang diperiksa ini enggak kelihatan, berarti lapang pandangnya mengalami penyempitan. Berikutnya adalah penglihatan warna. Penglihatan warna itu merupakan fungsi dari retina ya. Sebenarnya retina itu adalah saraf mata ya. Pemeriksaannya yang standar menggunakan isi hara seperti ini. Tetapi pasien dengan kondisi penglihatan yang terganggu sekali atau low vision itu akan kesulitan untuk membaca isi hara ini. Jadi kita bisa memakai cara lain, bisa menggunakan ini adalah Farnsworth, namanya Farnsworth Mansell 15 split, ada yang 100. Ini nanti kita diminta mengurutkan warna-warna ini lebih mudah bagi orang yang low vision. Jadi kita pakai isi hara, olah buta warna, tetapi ketika dengan ini bisa lebih bagus. Kemudian bisa juga kita menggunakan teknik matching, karena kalau untuk pasien low vision kan sebenarnya kita tuh tujuannya untuk membantu pasien ini beraktivitas sehari-hari fungsional. Jadi lebih ke dia bisa membedakan warna-warna ini. Jadi kita bukan mau menentukan dia buta warna total, buta warna parsial, kita udah nggak bicara itu ya kalau bicara tentang low vision. Tapi yang penting dia sehari-hari bisa membedakan misalnya warna seragam yang harus dipakai. Seragam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Asal dia mau melihatnya itu hitam putih semua tidak masalah. Yang penting dia bisa membedakan. Jadi kita itu biasanya menggunakan kartu origami seperti ini.
atau menggunakan pensil warna, menggunakan balok-balok boleh. Jadi kita pegang satu set warna, pasien kita beri juga satu set warna. Kita taruh warna itu di meja, pasien diminta untuk menaruh juga warna yang sama. Kalau dia bisa cocok, meski dia tidak perlu menyebut ini biru, ini merah, ini apa, tidak perlu, cukup menunjukkan warna yang sama. Artinya dia bisa melihat tone yang sama. Itu sebenarnya yang lebih dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari. Ini juga salah satu pemeriksaan untuk melihat apa yang dirasakan oleh pasien. Jadi namanya pemeriksaan Amsler Grid. Cara pemeriksaannya menggunakan kertas seperti ini. Kertasnya lebih kecil ya aslinya. Jadi pasien diminta melihat titik hitam di sini. Kemudian ditanya apakah tepi-tepinya ini masih kelihatan. Satu. Kedua, diminta nanya apakah di kotak-kotak ini garisnya lurus, apakah ada bayangan hitam, bayangan putih, atau pulau-pulau yang dia lihat. Jadi kalau yang ada kelainan itu dia bisa melihat seperti ini. Jadi garisnya bengkok-bengkok atau di sini ada pulau-pulau warna hitam. Ini untuk berarti menunjukkan ada masalah biasanya sih di retinanya. Nah, sekarang kita masuk ke penyakit-penyakit yang sering menimbulkan gangguan penglihatan. Apakah itu sampai pada kondisi low vision atau tidak? Ini yang sering menimbulkan gangguan ya, yaitu yang paling sering adalah amblyopia atau mata malas. Bisa karena kelainan refraksi. Kelainan refraksi itu kelainan yang bisa diatasi dengan kacamata. Mata minus, mata plus, silinder itu kelainan refraksi namanya. Bisa karena mata juling atau karena deprivasi. Jadi media penglihatannya itu tertutup oleh sesuatu sejak dia masih dalam masa pertumbuhan. Kemudian kelainan di kornea bisa karena kecelakaan, bisa karena dia infeksi kemudian timbul jaringan parut, bisa sejak lahir. Kemudian kelainan di lensa yang paling sering katarak, kelainan di retina ini yang sering dan menyebabkan low vision adalah retinitis pigmentosa, ROP, retinal detachment atau lepasnya retina. Kemudian yang juga bisa adalah kelainan di saraf mata, bisa glaukoma, bisa papil atrofi. Kemudian yang juga cukup sering adalah masalahnya bukan di mata tetapi di sistem saraf pusat di otaknya. Karena tadi proses melihat itu memerlukan kerjasama antara mata, saraf mata, dan otak. Otak bagian penglihatan maksudnya ya. Nah, kita bahas dulu yang paling sering. Paling sering dan sebenarnya tidak perlu terjadi. Itu adalah amblyopia atau mata malas. Kenapa saya bilang tidak perlu terjadi? Karena ini kalau dibiarkan memang bisa sangat mengganggu penglihatan. Sampai visus penglihatannya itu jelek sampai low vision. Padahal sebenarnya kalau dia bisa diketahui sejak awal, maka bisa diterapi. Sejak awal itu berapa tahun gitu, sebelum 8 tahun. Biasanya kalau sebelum 8 tahun, maka terapinya keberhasilannya bisa sampai 96%. Tapi kalau setelah 8 tahun, maka mungkin tinggal 46%. Jadi deteksi dini itu selalu lebih baik. Ini bisa disebabkan oleh hal yang sangat sederhana, seperti dia seharusnya itu ada minus, plus, atau silinder, tapi tidak tahu. Sehingga tidak dikoreksi dengan kacamata sebelum usia 8 tahun. Biasanya ukuran berapa yang bisa bikin amblyopia atau mata malas ini? Itu mulai kalau minus, biasanya mulai minus 5. Kemudian kalau plus, itu plus 2. Kalau silinder, biasanya silinder 2. Atau perbedaan ukuran kacamata kanan dan kiri itu lebih dari 3. Misalnya nih, mata yang kanan min 1, mata yang kiri min 4. Maka yang min 4 ini biasanya cenderung untuk terjadi amblyopia. Karena otak pasti pilih mata yang bagus, yang minusnya lebih kecil. Nah itu kalau dibiarkan terus-menerus, lama-lama dia yang kiri ini jadi malas beneran gitu. Bukan anaknya yang malas, tapi otaknya sudah terlanjur belajar melihatnya itu burem. Jadi istilahnya mata malas. Kalau anaknya sih nggak malas, memang penglihatannya ya. Penyebab yang lain itu adalah mata juling, bisa juling ke dalam, bisa juling keluar, itu bisa menyebabkan. Kemudian yang lain adalah deprivasi, di mana jalur penglihatan itu tertutup oleh sesuatu. Bisa seperti ini, ada kekeruhan di kornea. Kalau ini ada putih-putih di sini, otomatis kita melihatnya nggak bisa jelas ya, pasti tertutup.
Kalau ini terjadi sejak kecil, di mana tadi dia fase pertumbuhan penglihatan, maka akan terjadi yang namanya mata malas ini tadi. Atau bisa juga katarak kongenital, jadi ada kataraknya sejak kecil seperti ini. Kalau ini ketutup katarak warna putih begini, pasti dia jalur penglihatannya tertutup. Nah, ini akan mengganggu pertumbuhan penglihatan. Atau kelopak matanya turun seperti ini, sehingga menutupi pupilnya ini, jadi cahaya tidak bisa masuk ke matanya, terhalang. Ini juga membuat matanya menjadi tidak terlatih untuk melihat. Akibatnya otaknya yang bagian penglihatan juga kurang mendapat rangsangan. Yang lain kelainan di kornea, yang sering ini bisa mikrokornea, yang kecil seperti ini, atau justru besar seperti ini, makrokornea atau buftalmos, atau jaringan parut seperti ini. Ini ada kelainan yang lain namanya keratokonus, jadi bentuknya seperti kun ya, kunnya es krim itu kerucut seperti ini. Ini juga menimbulkan kelainan yang mengganggu penglihatan banget ya. Orang-orang dengan kelainan di kornea ini keluhannya biasanya adalah silau, berair, tidak nyaman, seperti itu. Nah, ini burem ya, pasti terganggu penglihatannya, dia silau, sensitif terhadap cahaya, sehingga kalau diperiksa dia mungkin lebih senang kalau di tempat yang tidak terlalu terang. Kalau dia di kelas, duduk di tepi dekat jendela, mungkin dia tidak nyaman, jadi disarankan untuk pindah ke bagian yang lebih dalam. Yang lain adalah kelainan di lensa yang paling sering katarak ya seperti ini. Jadi lensa itu mestinya warnanya bening. Jadi kalau dilihat dari luar tuh seperti hitam. Nah kalau dia warnanya putih, nah ini yang menyebabkan katarak. Kemudian kelainan di retina yang sering menyebabkan low vision adalah retinitis pigmentosa. Jadi tumbuhnya pigmen-pigmen itu nggak normal. Jadi kalau normal itu warnanya orange seperti ini, kalau pada retinitis pigmentosa itu banyak pigmen-pigmen yang tumbuhnya tidak beraturan. Kalau dilihat secara dengan mikroskop elektron tampaknya seperti ini. Jadi harusnya retina itu terdiri dari 9 lapisan yang rapi, dia berantakan seperti ini kalau terkena retinitis pigmentosa. Yang dialami apa? Yang dialami dia akan kesulitan untuk melihat, jadi tampak gelap gitu. Kemudian bagian tepi-tepi penglihatan yang tepi ini sangat terganggu. Aktivitasnya pasti terganggu ya, dia kesulitan kalau berjalan, beradaptasi dari tempat ke gelap tuh butuh waktu lama untuk melihat gitu. Dan ini sifatnya progresif biasanya. Dan sayangnya sampai saat ini memang belum ada obatnya. Sedang dalam penelitian. Yang lain dan cukup sering adalah ROP atau retinopathy of prematurity. Ini ada 5 stadium. Ini yang paling berat di stadium 5 ya, di mana retinanya sampai lepas seperti ini. Ini kapan bisa kapan bisa di terapi tergantung dari kondisinya. Kemudian yang cukup sering, terutama pada dewasa, adalah diabetik retinopati. Jadi kalau kita itu menderita diabetes lebih dari 5 tahun, maka kita berisiko untuk terjadi diabetik retinopati. Jadi retinanya komplikasi di retina. Jadi kalau normal retina itu seperti ini, warnanya orange, bagus gini. Kalau pada diabetik retinopati ini ada perdarahan, ada bercak-bercak ini ya. Ini kadang ada pembuluh darah baru, ini saraf makulanya atau bintik kuningnya bengkak seperti ini. Kita lihat ya seperti ini. Apa yang dilihat oleh pasien yang mengalami diabetik retinopati? Kira-kira seperti ini, penglihatannya terhalang oleh bercak-bercak warna hitam biasanya ya. Jadi dia terganggu penglihatannya, nggak bisa jelas. Yang lain ini pada orang tua, ini meskipun kebanyakan anak-anak ya Kak Dini ya, tapi ini pada orang tua juga bisa ya. Maksudnya kita jelasin sedikit tentang orang tua. Jadi orang tua ini kita satu saat juga mungkin akan menderita ini nih, penyakit yang cukup sering dan salah satu penyakit yang paling banyak menyebabkan low vision. Memang pada dewasa ya. Jadi normalnya seperti ini, tapi ini di bintik kuningnya ini mulai timbul yang namanya drusen ya di sini. Jadi sudah berubah ininya metabolismenya. Yang dialami apa? Dia mengalami gangguan penglihatan di tengah. Bedanya sama diabetik retinopati tadi, dia di bercak-bercaknya tidak beraturan. Kalau retinitis pigmentosa itu tepinya sini yang lebih berat, tapi dia lebih gelap ya. Kalau lagi nanti ada glaukoma itu beda lagi.
Sekarang masih di retina ya, di retina yang juga sering adalah ablasio retina tadi. Kalau ROP stage 5 kan ablasio ya, detach. Jadi retinanya ini lepas. Faktor risiko yang paling sering terjadinya retinal detachment ini adalah minus yang tinggi. Minus di atas 5 itu berisiko untuk terjadinya retinal detachment seperti ini. Apa yang dilihat, apa tanda bahayanya sebelum dia benar-benar lepas. Jadi awalnya dia melihat floater seperti ini yang bertambah banyak. Jadi kita kan sering ya kalau diam-diam gini atau lihat sinar gitu ada yang jalan-jalan itu sih kalau 1 2 wajar saja. Selama dia tidak bertambah banyak dalam waktu dekat, aman-aman saja. Tapi kalau kemarin baik-baik saja tiba-tiba hari ini kok jadi penuh banyak gitu ya, maka kita hati-hati harus dicek apakah terjadi retinal detachment. Kemudian tiba-tiba muncul kilatan cahaya seperti ini. Terus kalau lebih berat lagi, maka di tepi-tepinya ini kok jadi gelap. Atau yang kalau sudah terjadi seperti ini, jadi kita seolah-olah melihat abu-abu sebagian gitu ya, atasnya sini abu-abu atau sisi sebelah sini ada abu-abu, maka itu adalah retinanya memang sudah lepas biasanya kalau keluhannya seperti ini. Nah, ini yang lain yang cukup sering dan bisa menimbulkan kebutaan adalah glaukoma. Jadi glaukoma itu kelainan pada saraf mata. Tadi kan gambarnya ya bola mata, keluar dari bola mata itu ada saraf mata yang masuk ke otak. Nah, kalau glaukoma ini kelainannya di saraf matanya seperti ini. Jadi kalau normal itu seperti ini saraf mata, kalau terkena glaukoma dia menjadi seperti ini pucat semua. Gitu. Kenapa kok seperti ini? Faktor risikonya yang paling sering adalah tekanan di dalam bola mata yang tinggi. Tapi kadang-kadang tekanannya normal pun juga timbul seperti glaukoma begini. Keluhannya apa awalnya? Keluhannya adalah gangguan pada lapang pandangnya. Jadi tadi kalau kita harusnya lihat lurus ini sebelah-sebelah sininya itu masih kelihatan. Kalau pada glaukoma ini tepi-tepinya ini hilang. Jadi kayak gini, kalau normal kan kita bisa lihat semua ya. Kalau masih awal yang terganggu tepinya sini. Kalau itu dibiarkan dan bertambah parah, maka makin sempit. Parah banget sampai tinggal seperti tunnel vision istilahnya. Jadi kita bisa ngelihatnya lurus doang. Sebelah sini-sini nggak kelihatan, harus noleh. Nah, lama-lama lagi kalau dibiarkan ya bisa terhilang semua, ketutup semua sampai terjadi kebutaan. Kelainan yang lain di saraf mata, itu di saraf matanya ini kalau normal warnanya seperti ini, itu bisa sampai terjadi kerusakan jadi sampai pucat seperti ini. Apa yang menyebabkan bisa sampai pucat seperti ini? Bisa karena kecelakaan, trauma, bisa karena infeksi, bisa karena peradangan, bisa karena obat-obatan yang toksik, bisa karena yang sering itu karena ini ya minum alkohol gitu, minum alkohol dengan dosis yang berlebihan, biasanya pesta miras oplosan itu sering terus mabuk dibawa ke rumah sakit, besoknya nggak bisa lihat. Kenapa? Karena saraf matanya ini rusak oleh alkohol. Dan ini satu lagi yang juga sering menyebabkan adalah kelainannya itu di saraf pusat gitu. Kita kenalnya dengan CVI ya, cortical visual impairment. Jadi masalahnya bukan di mata tetapi di otak. Karena apa? Bisa macam-macam, bisa ada infeksi di otaknya, bisa karena kelainan-kelainan yang lain yang kena di otak. Kalau seperti ini memang matanya sih baik-baik saja, bulu matanya baik, saraf matanya baik, masalahnya ada di sistem saraf pusatnya. Nah, bagaimana penata laksanaan, bagaimana manajemen pasien-pasien dengan low vision dari sisi dokter mata? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, kami memutuskan diagnosis ya, menentukan diagnosis. Oh, si pasien ini diagnosis ini. Kalau memang dia tidak lagi bisa dilakukan rujukan, tidak bisa lagi dilakukan tindakan, maka kita harus berpikir bagaimana tujuannya adalah membantu si pasien ini agar bisa hidup senormal mungkin, hidup semandiri mungkin, sehappy mungkin. Caranya bagaimana? Kalau kami dari dokter mata biasanya memberikan alat bantu, diusahakan selama masih bisa kita berikan alat bantu optik. Maksudnya alat bantu optik itu yang berkaitan dengan lensa-lensa. Kemudian kita sarankan juga alat bantu non-optik untuk membantu. Kemudian alat bantu elektronik
dan kita rujuk biasanya ke rehabilitasi visual. Kita mulai dari alat bantu optik ya. Alat bantu optik ini mulai untuk penglihatan jauh itu saat ini yang tersedia dua. Satu kacamata, dua teleskop. Nah, kacamata ini sebenarnya bisa sangat membantu. Jadi kacamatanya memang ukurannya khusus dan tidak bisa mengkoreksi sampai bagus banget. Tetapi dari hasil penelitian ini oleh ini guru saya ya Karen Van Dijk ini, kalau dia melakukan penelitian di Asia itu ternyata 25% pasien sekolah LP ternyata setelah diperiksa dan diberikan kacamata yang proper, itu pasien masih bisa penglihatannya itu 6/60. 6/60 itu artinya kalau orang normal ngeliatnya 60 meter, dia maju ke 6 meter. Dan itu masih cukup untuk sekolah di sekolah umum dengan duduk di bangku terdepan. Gitu. Jadi kacamata itu masih bisa sangat membantu. Ini kami promosikan ke dokter-dokter mata untuk tidak malas mencoba semaksimal mungkin mengkoreksi kacamata karena dengan kacamata saja itu sudah bisa sangat membantu pasien. Ini kacamatanya memang ya tebel biasanya ya, atau kalau nggak tebel ya tidak apa-apa lah. Yang penting penglihatannya bisa maju gitu. Ini adalah alat yang lain teleskop yang beredar di Indonesia sih kebanyakan yang yang ini ya, yang monoteleskop. Jadi cuma satu mata monokuler. Ada juga yang seperti ini, tetapi di Indonesia mungkin susah mendapatkan ya, mungkin online malah belinya, atau yang clip on seperti ini. Ini bisa cukup membantu untuk penglihatan jauh, tetapi tidak semua orang juga memerlukan teleskop. Pasiennya perlu atau tidak, dan pasiennya mau atau tidak, karena tidak semua pasien mau juga pakai teleskop. Yang sering kami berikan alat ini adalah anak sekolah, mahasiswa, gitu. Kalau orang dewasa jarang kami memberikan, kecuali kalau pasien memang merasa terbantu dengan teleskop. Kemudian untuk penglihatan dekat yang biasa digunakan adalah magnifier, alat pembesar. Alat pembesar ini bisa berupa kacamata plus tinggi seperti ini sampai tebal. Jadi dia disebut juga kacamata mikroskopis seringnya karena fungsinya seperti mikroskop. Jadi dia plusnya ini plus tinggi, plus normal itu kan maksimal +3. Tapi untuk orang-orang low vision dia itu perlunya biasanya lebih dari +3 sehingga harus dibuatkan kacamata khusus. Ini seperti ini high plus, kacamata plus tinggi. Enaknya kacamata plus tinggi ini dia seperti kacamata biasa. Jadi si anak, si orang yang pakai ini pede-pede aja gitu, nggak dilihatin sama orang lain ya. Tapi kalau misalnya nih kita lihat yang berikutnya, ini kaca pembesar seperti ini mungkin lebih membantu. Tapi kalau orangnya yang nggak pede ya, itu sekolah bawa ini bingung. Belum lagi kalau anak sekolah, terutama yang dikasih teleskop tadi ya, itu saya pernah meresepkan teleskop, terus ketika kontrol saya tanyakan apakah bisa menggunakan teleskopnya dengan baik, ternyata dia malah tidak pernah pakai teleskopnya karena teman-temannya kepo, rebutan pakai teleskop ini sehingga si anak akhirnya memutuskan untuk tidak pakai teleskop dan dia nggak kebagian. Gitu juga yang seperti ini. Ini adalah hand magnifier yang harus dipegang oleh si pasien, ini pembesaran memudahkan untuk membaca. Kemudian dengan berbagai ukuran, jadi kita ukurannya ini kita ukur berdasarkan hasil pemeriksaan tadi. Jadi kalau kita lihat tajam penglihatan jauhnya sekian, tajam penglihatan dekatnya sekian, dia bisa melihat huruf yang besar, sedangkan dia kebutuhannya itu melihat buku sekolah, maka itu bisa kita hitungkan kira-kira dia butuh pembesaran berapa kali. Sehingga nanti ukurannya ini kita sesuaikan. Selain hand magnifier yang dipegang oleh tangan, ada juga stand magnifier. Kalau ini memang ditempel. Cuman ya enaknya ini melihatnya harus jarak dekat. Sehingga kalau harus melihat jarak dekat ini nggak enak. Nanti di sini perannya alat bantu yang non-optik. Jadi seperti anak ini, dia melihatnya lebih nyaman daripada si ibu ini. Kenapa? Karena dia punggungnya bisa lurus gitu ya. Cuman memang jarak melihatnya ini yang kurang nyaman. Nah, sekarang kita masuk ke alat bantu non-optik. Alat bantu non-optik ini prinsipnya meningkatkan kualitas bayangan di retina gitu.
Kepada orang low vision kualitas bayangannya kan kurang bagus dan itu dibantu dengan alat bantu non optik. Sebenarnya alat bantu non optik ini membantu meningkatkan fungsi penglihatan yang lain, terutama sensitivitas kontras. Prinsipnya itu adalah mengubah persepsi lingkungan menjadi 3B dan 3C. Dibuat lebih besar, lebih terang, lebih black, lebih kelihatan maksudnya ya. Kemudian lebih dekat, warnanya lebih bisa dibedakan dan kontrasnya lebih bagus. Itu prinsip dari alat bantu non optik. Yang pertama dan mudah, murah, gampang kita sehari-hari temui adalah cahaya. Ketika penglihatan kita kurang, maka pencahayaan ini kalau ditambah, jadi kita perlu tambahan pencahayaan selain pencahayaan ruangan ya, itu akan meningkatkan kemampuan untuk melihat karena dia akan membantu kontrasnya. Itu bisa sangat membantu penglihatan. Seperti kita misalnya kalau yang usianya Bapak Ibu ada yang sudah di atas 40 tahun ya. Kalau sudah di atas 40 tahun kita melihat tulisan kan susah, harus dijauhkan atau pakai kacamata baca. Sebenarnya kalau dibantu dengan boleh dicoba, dibantu dikasih cahaya atau bacanya di tempat terang itu lebih kelihatan. Jadi memang dia berfungsi. Hanya saja meletakkan pencahayaannya ini tidak boleh dari depan, jangan sampai kena wajahnya tapi langsung ke bacaannya. Lebih bagus kalau dia melewati bahu, jadi arah pencahayaannya dari belakang dan dia yang bisa ditekuk seperti ini. Kemudian yang lain adalah reading stand. Jadi kita lihat kalau seperti ini dia membacanya susah, tetapi kalau reading stand seperti ini lebih memudahkan. Jadi dia posisinya lebih enak, jadi membaca lama tidak capek. Ini saya kebetulan di depan saya ada seperti ini. Aduh. Sorry ya, video saya mati nih. Aduh. Lanjutkan aja ya. Jadi kalau reading stand seperti ini itu untuk memudahkan melihat. Nah, ini adalah Dokter ya, memang nggak kelihatan ya videonya. ini video saya bermasalah sebentar ya. Sorry. Tapi ini muncul kan anu teksnya? Oh, teksnya muncul, cuman wajahmu nggak muncul. Yang penting teks, Mata Anda. yang penting teksnya muncul ya. Sorry. Alah. Soalnya rumah saya itu gelap, jadi saya harus pakai. Oke, kita lanjutkan ya. Ini Kelihatan. kelihatan. Ini adalah writing atau reading guide. Ini fungsinya, ini bisa dibuat dari kayu atau pakai kertas hitam terus dibolongi sendiri. Anak yang menulis menggunakan ini, itu dia bisa belajar melihatnya lebih lurus, lebih terang, meningkatkan kontras. Ini bisa nulis di ini ya di amplop, dia lebih gampang. Tapi kalau nggak pakai ini dia akan kesulitan. Itu bisa bikin sendiri. Kemudian yang lain, nah ini relative size device. Jadi objeknya yang dibesarkan. Kalau di luar negeri mungkin ada buku yang dicetak memang lebih besar. Kartu remi dibuat lebih besar tulisannya. Kalau di sini yang sering dikerjakan adalah buku pelajaran itu difotokopi diperbesar. Itu dulu ya zaman zaman belum ada alat digital seperti sekarang. Kalau sekarang biasanya kita bisa menggunakan kamera HP, kemudian di zoom itu juga sudah termasuk dibesarkan. Ini contohnya, jadi objeknya memang yang dibuat lebih besar. Kemudian alat lain yang sederhana, kalau kita mengajari anak-anak kita membaca, anak-anak yang mengalami low vision, kita bisa menggunakan kertas HVS, kemudian kita garisi sendiri pakai spidol yang tebal, terus jaraknya apa tuh gede. Setelah itu diperbanyak sendiri. Atau juga kalau ngajari jangan menggunakan bolpen atau pensil biasa. Mungkin anak low vision akan kesulitan. Jadi kita pakai spidol yang besar ininya ujungnya. Biasanya ini di Tokopedia ada, di Gramedia ada. Plastik yang zaman kita sekolah dulu itu untuk jilid ya. Ternyata kalau plastik yang warna-warni ini itu bisa membantu melihat lebih jelas terutama warna kuning. Jadi warna kuning ini taruh di apa?
taruh di bukunya, dia membacanya biasanya memang lebih jelas. Terus alat sederhana yang lain adalah lakban. Ini lakban itu bisa ditaruh di perbatasan dari tangga biasanya. Jadi pasien low vision bisa melihat dengan lebih baik. Kita sebagai keluarga bisa memodifikasi lingkungan untuk membantu anggota keluarga yang low vision. Seperti misalnya ini kita lihat adalah dua gambar yang sebenarnya sama, tetapi mana yang lebih mudah dilihat? Yang sini yang lebih mudah dilihat ya. Kalau ini sih kita ngelihat bagus ya, putih, bersih gitu. Tapi untuk orang yang low vision, dia akan kesulitan sehingga perlu dibuat kontras. Ini misalnya kesetnya diberi warna yang gelap. Kemudian lemarinya apa nih namanya? Mejanya ini warnanya dibuat beda. Jadi pasien itu lebih mudah untuk melihat. Kenapa sih kok repot-repot dibikin gini gitu? Supaya si anggota keluarga kita yang low vision ini bisa beraktivitas sendiri gitu, dia bisa mandiri, bisa pede gitu, dia merasa berguna. Tapi kalau semua harus ditolongin, kok gini nggak kelihatan nih harus dibantu. Nah, itu akan membuat si pasien ini menjadi lebih merasa nggak pede, merasa nggak nyaman ya, nggak bahagia gitu ya. Kemudian tangga, kita lihat tangga seperti ini ya bagus sih, marmer gitu ya. Kalau penglihatannya bagus, kalau penglihatannya tidak bagus, dia nggak ngerti ini sudah sampai tangga, sudah udah nyampe, udah turun apa belum. Apalagi kalau seperti ini kita lihat, saya aja nggak tahu tadinya kalau ini tangga gitu. Ternyata ini adalah tangga, betapa ngerepoti ya ini tangganya. Tapi kalau tangganya itu diberi pembatas seperti ini, nah ini bisa membantu orang yang low vision. Nggak usah orang low vision, saya pun lebih senang kalau jalan tangganya seperti ini. Terus diberi pegangan kalau perlu. Kemudian, nah ini menata piring-piring. Nah ini kalau seandainya ini tidak diberi alas putih dan kita makso pakai piring dan alat-alat ini kemudian langsung ketemu meja kayu yang gelap, maka kalau kita mungkin kelihatan ya kalau yang normal. Tetapi kalau orang yang low vision, dia akan kesulitan. Hanya dengan menambahkan ini, apa namanya, doyless ya, itu sudah bisa lihat. Kalau enggak punya, gimana kok? Udah pakai kertas HVS deh dikasih alas, itu sudah sangat membantu, membuatnya menjadi kontras. Ini meningkatkan kontras, jadi membantu fungsi penglihatan yang lain. Kemudian ini, nah ini ibu-ibu biasanya suka ya yang serbetnya kotak-kotak, kemudian ininya kembang-kembang, itu saya juga seneng sih gitu. Cuman kalau orang yang low vision melihat seperti ini ruwet, nggak kelihatan. Lebih bagus dia yang polos-polos saja, diberi alas seperti ini, jadi bisa ngerti, oh ini piringnya, jadi dia makannya nggak kemana-mana, gitu, nggak cepret-cepret. Kemudian ini suasananya temaram gitu, enaknya bagus gitu kayak di hotel. Tapi kalau orang low vision kasihan nggak kelihatan gitu. Jadi harus ditambah dengan cahaya. Yang lain, nah ini kalau kita sih kalau zaman dulu tuh lantai diseleb ya, jadi biar kinclong gitu. Ini untuk orang yang penglihatannya normal. Kalau untuk anak low vision bisa jadi dia silau melihat ini, malah tidak nyaman. Kemudian ini kalau jendela yang terlalu terang boleh diberi vitras seperti ini supaya cahayanya tidak terlalu terang. Jadi susah ya. Memang kita harus pintar-pintar memanipulasi cahaya tergantung kebutuhan. Kalau dia misalnya kelainannya di kornea seperti tadi silau, maka kita beri vitras. Sebaiknya kalau masalahnya di retina dia butuh cahaya terang, kasih cahaya yang terang. Jadi memang kondisinya tidak fix, harus di-adjust sesuai kondisi pasien. Ini salah satu cara untuk memudahkan jadi supaya anak-anak low vision atau orang-orang dengan low vision masih bisa bekerja. Ini ada ya di toko buku dikasih touch-nya warna kuning seperti ini. Nah ini kita lihat. Ini kalau dilihat orang normal, ini kalau dilihat orang misalnya dengan katarak atau ada masalah dengan korneanya gitu ya. Kalau dia itu piringnya putih, maka saya tidak tahu ini ketan atau nasi, ini nggak kelihatan. Tapi kalau piringnya kita buat kontras atau menggunakan daun seperti ini minimal masih bisa melihat gitu, kita lihat masih bisa membantu. Hal sesederhana ini itu bisa sangat membantu. Jadi dia ngerti, oh ya nasinya di sini, jadi dia bisa maem. Gitu. Tapi kalau yang seperti ini nasinya juga susah dilihat.
Atau kalau suka berkebun, dikasih warna yang berbeda. Ini cara sederhana. Kemudian ini bisa dibeli online ya, kalau nggak salah di Shopee ada. Jadi ini kalau ditempel di sini, maka kalau misinya sudah kepenuhan dia akan berbunyi. Ini menggunakan baterai. Yang mudah lainnya, kalau anaknya mimik susu, maka jangan diberi gelas putih, beri cangkir yang warna hitam. Sebaliknya, kalau eyangnya itu sudah sepuh, ada age-related macular degeneration tadi, sukanya minum kopi, jangan diberi cangkir warna hitam, diberikan cangkir warna putih. Supaya apa? Supaya dia bisa bikin kopi sendiri, bikin teh sendiri, ngerti ini masih ada atau enggak isinya, kepenuhan atau tidak, begitu ya. Kemudian yang lain meningkatkan kontras. Salah satunya yang paling sederhana naruh keset gitu. Keset warna gelap kalau tangganya ini terang, ini taruh di depan pintu aja kesetnya. Jadi anggota keluarga yang low vision jadi tahu gitu dia, oh ini sudah sampai mau deket teras gitu. Ini ada kesetnya di sini. Gitu. Terus yang lain ini kalau di luar negeri ya ada di masih boleh masak ditempel-tempel ini supaya dia tahu oh ini sudah suhunya sudah berubah. Terus apalagi ini saya juga nggak bisa pakai apa namanya oven atau microwave Bu Deti yang pinter. Nah ini kita aja yang normal ngelihat lemari ruwet seperti ini mau cari merica di mana aja susah gitu ya. Apalagi orang yang penglihatannya kurang. Jadi alangkah bagusnya kalau ditata rapi seperti ini, ditata oh yang sebelah sini bumbu-bumbu, oh yang sebelah sini eh, bumbu kering masukin ke toples, oh yang sini yang makanan kaleng. Jadi kalau mau nyari itu mudah, tidak perlu selalu minta tolong sama anaknya, nggak perlu minta tolong sama mamanya, kakaknya gitu. Jadi dia menik apa? Yes, happy-happy aja seperti orang normal, harapannya kan begitu. Nah, dari saya rasanya itu saja. Monggo kalau kita mau eh, diskusi mungkin nggak tanya jawab ya. Saya lebih senang kita sharing sama-sama. Saya pun masih belajar. Saya kembalikan kepada Bu Deti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ria, presentasinya cukup informatif. Semoga Bapak Ibu juga ini ya paham tadi banyak bahasa-bahasa Dokter Ria juga sudah mulai diberi bahasa-bahasa awam. Jadi tadi cukup informatif sebenarnya apa presentasi dari Dokter Ria. Ini saya bacakan dulu ya Dokter Ria yang di chat. Ada dari siapa tadi ya? Tadi namanya di bawah soalnya. Ntar yang ini dulu aja dari Pak Krisan ya. Dok, idealnya pemeriksaan mata rutin itu jaraknya berapa lama? Ini pemeriksaan mata rutin yang mana ya? Karena pemeriksaan mata banyak banget ya, Dokter ya. Mungkin secara general, monggo Dokter ya. Oke, terima kasih. Kalau untuk ini kita bicara yang normatif ya, yang maksudnya tidak ada kelainan. Kalau tidak ada kelainan, kalau untuk anak-anak itu 6 bulan sekali. Terutama kalau anak-anak yang pakai kacamata minus silinder plus itu 6 bulan sekali. Kalau tidak ada apa-apa, artinya dia dikoreksi kacamata, penglihatannya bisa sampai baris target, sampai 6/6 istilahnya ya, sampai lihat yang kecil itu baris yang paling bawah, itu 6 bulan. Tujuannya apa? Untuk memonitor pertambahan, dia ada tambah minus, silinder, atau plus. Karena kalau anak-anak, koreksi itu harus yang terbaik. Kenapa? Karena dia masa pertumbuhan. Dengan diberikan koreksi terbaik, harapannya saraf matanya juga berkembang dengan baik. Kalau untuk orang dewasa, itu boleh 1 atau 2 tahun sekali. Kalau dia ada minus dan sebagainya, itu setahun. Tapi kalau baik-baik saja, mungkin bolehlah kalau mau molor 2 tahun. Kalau sudah usia 40 tahun, maka biasanya setiap 2,5 tahun sekali itu kacamata plusnya sudah bertambah. Jadi paling tidak 2,5 tahun sekali harus kontrol. Kalau dia ada kelainan, misalnya dia ada diabetes, tetapi belum dinyatakan ada komplikasi di mata, maka setiap tahun harus kontrol. Dan kalau untuk anak-anak low vision, untuk anak-anak yang lazy eye,
itu biasanya kita sarankan kontrol 2 bulan sekali untuk evaluasi. Apa yang dikontrol untuk anak low vision? Kita lihat perkembangan tajam penglihatannya. Apakah tetap lebih baik atau justru menurun? Apakah kita evaluasi juga apakah alat bantu yang diberikan ini perlu di-adjust lagi ukurannya atau perlu diganti dengan yang lain atau malah perlu ditambah. Misalnya nih pada waktu kontrol pertama dia masih kelas 1, dia masih bingung menggunakan alat bantu macam-macam. Biasanya kita pertama kita berikan satu macam, apakah kacamata saja atau dia kita berikan magnifier tadi ya, kaca pembesar dulu satu macam. Dia kontrol 2 bulan. Oh, ternyata dia bisa menggunakan ini nih kaca pembesarnya dengan baik. Maka kita boleh mencoba memberikan dia alat bantu yang lain. Misalnya kita cobakan teleskop. Karena semua alat bantu ini tidak bisa kita langsung bisa gitu ya. Jadi harus melalui proses adaptasi. Jadi 2 bulan ini harapannya dia bisa beradaptasi. Kalau sekali datang langsung saya kasih teleskop, saya kasih kacamata, saya kasih kaca pembesar, ini bingung nih karena setiap alat ini memerlukan koordinasi antara tangan, mata, dan otak. Dan itu butuh adaptasi. Jadi kita tidak perlu buru-buru, kita pelan-pelan, yang penting hasilnya optimal harapannya. Jadi gitu Nji. Kalau normal anak-anak kontrolnya 6 bulan, kalau dia ada low vision 2 bulan. Kalau orang dewasa boleh 1 tahun sampai 2 tahun, tergantung kondisinya. Semoga menjawab Ji. Oke. Terima kasih Dokter Ria. Pak Krisan menjawab ya, udah cukup jelas itu sebenarnya. Jadi tergantung kasusnya juga ya Dokter Ria. Kalau normal 6 bulan, kasusnya tadi yang kalau anak-anak yang dengan lazy eye sama siapa satunya tadi? Lazy eye sama apa Dokter Ria? Itu 2 bulan sekali ya? Sama yang low vision ya. Low vision ya. Ya. Jadi kan setiap alatnya pasti harus diadaptasikan terlebih dahulu. Kalau kita keburu-buru juga anaknya nanti pasti malah malah reject ya, malah malah sulit untuk menggunakan alat bantunya. Ini ada pertanyaan lagi dari orang tua Kansa dari Samarinda. Malam, Dok. Izin bertanya, apakah pada anak low vision susah mengenali gambar, wajah, dan rupa? Iya. Langsung saya jawab. Oh, langsung aja. Eh, ini tergantung dari kelainannya di mana gitu. Kalau yang tadi bermasalah itu di korneanya di bagian tengah terutama, maka dia akan kesulitan lihat yang depan. Kalau masalahnya itu di saraf mata, tergantung. Kalau dia itu masalahnya di glaukoma, yang bermasalah itu penglihatan yang tepi. Tapi kalau masalahnya itu di pusat penglihatannya, itu yang bermasalah yang tengah. Kalau dia bermasalah yang di tengah, dia akan kesulitan untuk melihat wajah, melihat apa namanya, melihat sesuatu yang di depan. Jadi yang nutup itu di tengah persis gini malahan. Kalau masalahnya ada di retina seringnya, di makula ya, pusat penglihatan di bintik kuning. Jadi tergantung dari kelainannya gitu. Dan itu kalau misalnya dia penglihatan yang tengah ini terganggu, maka kita bisa mengajarkan si anak ini untuk melihat secara eksentrik, eksentrik viewing ya. Jadi diminta melatih sambil noleh-noleh gini, enggak apa-apa. Jadi kalau untuk anak low vision, apapun kita kerjakan untuk memaksimalkan penglihatannya. Nggak bisa lihat lurus ya sambil miring-miring, enggak apa-apa. Yang penting kelihatan gitu. Jadi tiap penyakit, tiap kondisi itu berbeda-beda. Tapi memang secara umum penglihatannya mesti terganggu ya kalau anak low vision. Ya terganggu untuk melihat jauh, melihat wajah, melihat buku, melihat ini. Nah itu gunanya alat-alat bantu tadi. Cuman kalau apakah semuanya pasti tidak bisa melihat wajah, tergantung kondisinya. Harus diperiksa dulu Ibu. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Ria. Itu kan maksudnya tadi demblok-dembloknya itu toh, Dokter Ria. Ya, Hitamnya betul. itu loh, hitamnya kalau di tengah, berarti kalau di tengah mungkin agak begini jadi bisa kelihatan ya. Kalau di dembloknya di sini berarti dia agak lebih depan gitu. Jadi tergantung pemeriksaan dari dokter Bu orang Mama Kansa ya. Jadi tergantung demblok. Bahasanya apa ya demblok? Ah, item-itemnya tadi lah yang digambarnya presentasinya dokter Ria itu kan ada item-item itemnya di mana lah itu mungkin yang akan terkait dengan deskripsi gambar wajah dan rupa tadi ya dokter Ria ya intinya begitu. Kemudian ini ada lagi kan saya juga bertanya lagi
Untuk anak low vision, apakah kacamata membantu? Kalau Kansa sekarang SD kelas 2 tidak ingin menggunakan kacamatanya karena tidak membantu menurutnya. Jika ditanya sama saja kalau dibanding dengan tanpa kacamata. Info sedikit, Kansa sekolah di swasta biasa bukan inklusi. Sekolah swasta biasa bukan inklusi. Maksudnya sekolah normal tapi tidak terkait inklusi gitu toh, Bu? Kalau biasa mungkin tidak inklusi. Iya, tapi tetap sekolah biasa kan bukan SLB maksudnya. Iya, monggo dokter ya. Terima kasih. Jadi memang kacamata tidak selalu memberikan hasil yang wow gitu ya. Tapi kacamata ini kan mestinya diukur ya, maksudnya kita menentukan ukuran itu eh, ukurannya min 1, min 2, min 5 itu kan melalui pemeriksaan. Kalau bagi kami orang low vision itu dia membedakan bisa selisih 2 huruf saja antara dia pakai atau tidak itu kita perjuangkan gitu. Saya akan mengusahakan semaksimal mungkin agar pasien saya yang meskipun dia kalau pakai kacamata tuh ngelihatnya 2 huruf, kalau tidak pakai kacamata lihatnya 2 huruf, kalau pakai kacamata tuh ngelihatnya bisa 4 huruf, itu akan saya usahakan untuk diberikan. Kenapa? Karena ya mungkin nggak ada bedanya ya 2 huruf sama 4 huruf, barisnya sama gitu. Hmm. Tapi minimal kalau dia pakai kacamata, beda 2 huruf ini akan ya sedikit mengirim sinyal ya ke otaknya supaya belajar melihat lebih jelas. Hmm. Apalagi masih kelas 2, Ji. Beda sedikit itu kalau buat saya bermakna. Jadi kalau saya sih saya usahakan. Tapi kalau dia merasa tidak terbantu, mungkin bisa dicek ulang kacamatanya. Mungkin sudah waktunya ganti. Karena anak usia-usia 7 sampai 12 tahun tuh biasanya kacamatanya cepat sekali berubah. Jadi saran saya dicekkan lagi kacamatanya. Hmm, mungkin perlu pemeriksaan khusus ya. Jadi kalau dia itu untuk anak low vision itu periksanya memang tidak pada jarak normal. Jadi jarak normal itu 6 meter ya biasanya kalau bisa penglihatan jauh. Tapi untuk anak low vision kita bisa majukan sampai 1 meter sehingga bedanya per huruf itu akan lebih kelihatan. Terus ya memang kita harus motivasi ya ini supaya anaknya mau pakai meskipun dia merasa nggak ada bedanya. Harapannya itu tadi kalau dia selisihnya cuma 1 huruf bagi dia mungkin nggak ada bedanya tapi itu mungkin bagi otaknya untuk belajar melihat bermakna. Jadi mohon dimotivasi terus ya Bu Putra Kansa supaya tetap mau pakai kacamata, diajak kontrol lagi, diukur lagi, mungkin ada berubah sedikit kalau ngelihatnya beda ya sebaiknya ganti kacamata. Gitu Nji. Ya, sedikit mungkin sedikit pun harus diperjuangkan. Itu intinya dokter Ria ya. Dari Bu Anissa Orto Azril dari Samarinda, dari tadi Samarinda terus ya. Dokter, apabila anak sudah terkena glukoma, perawatan apa saja yang bisa dilakukan orang tua di rumah agar tidak semakin parah kerusakan sarafnya dan pengobatan apa yang harus dilakukan? Oke, terima kasih. Jadi ini sudah terdiagnosa glaukoma. Hmm. Kalau orang anak sudah terdiagnosa glaukoma, harus diterapi ya Bu ya. Terapinya bisa mulai dari diberikan obat-obatan di atau sampai dilakukan operasi. Tujuannya untuk mengontrol tekanannya supaya tidak tinggi. Kenapa? Karena kalau tekanannya dibiarkan tinggi, maka saraf matanya itu akan makin tertekan, makin rusak. Ini yang tidak kita harapkan. Kalau saraf mata itu sudah kena glaukoma, memang sudah ada bagian yang rusak ya. Yang sudah rusak ini memang tidak bisa kembali, tapi jangan lebih jelek lagi. Hmm. Atau minimal kalau misal dokter sudah mengatakan ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, bahkan misalnya anaknya sudah tidak bisa melihat cahaya, artinya sudah buta total, tetap kita usahakan tekanannya ini harus terkontrol. Kenapa? Karena tekanan yang tinggi ini matanya sakit. Jadi jangan sampai si anak ini sudah nggak kelihatan matanya terus kesakitan gitu. Jadi kita ya itu tadi tujuannya si anak ini kualitas hidupnya harus bagus gitu. Udah nggak kelihatan kesakitan. Jangan ya. Jadi harus diusahakan harus tetap rutin kontrol. Meskipun misalnya sudah tidak kelihatan tetap harus rutin kontrol. Ada banyak alternatif untuk dilakukan kalau perlu sampai mengontrol tekanannya ini ya di siklokrayo. Di siklokrayo itu dimatikan produksi
produksi air di dalam bola matanya itu supaya tekanannya tidak naik. Tambah tinggi. Nggak perlu sampai seperti itu. Gitu ya, Bu. Semoga menjawab. Oke. Saya lanjut chat atau ada yang raise hand nih? Saya ke raise hand aja dulu ya, Dokter ya. Ini soalnya bapak-bapak jarang nih bapak-bapak. Saya konsultan dulu. Pak Bu Sairi, mungkin mau bertanya, monggo. Oke, baik. Terima kasih. Apa suara saya terdengar jelas? Dengar Pak, masuk. Iya. Terima kasih, Bu. Mengizinkan saya salah satu orang tua dari anak yang penderita low vision. Jadi saat didiagnosa low vision, kebetulan saya dari Kalimantan Timur, bawa ke Jakarta, lalu divonis low vision, serasa dunia runtuh apa yang terjadi dengan anak saya, bagaimana ke depannya. Dari situ titik baliknya, saya mulai beradaptasi dengan kondisi tadi. Beberapa variasi modifikasi lingkungan, alhamdulillah tadi, terima kasih Bu Dokter, itu sangat membantu jadi warna dan kontras. Seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan ialah, saya sering baca juga beberapa artikel dari luar negeri terkait low vision. Katanya, apakah ini benar atau tidak, katanya seiring usia, penglihatan bisa menjadi ke arah yang lebih baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang saya ingin tanyakan, karena dia penderita low vision dari lahir dan menganggap sekarang sudah usianya sekarang 7 tahun dan menganggap dia sudah bisa menerima itu, tapi beberapa hal apakah perlu pendampingan dari psikologi anak untuk menambah percaya dirinya di balik kekurangan dari low vision-nya. Jadi ada dua hal itu. Terima kasih. Terima kasih Pak siapa tadi, Bu Seri ya Pak. Ya, matur nuwun sharingnya ya Pak. Jadi memang ada memiliki anak yang low vision itu untuk orang tuanya juga sesuatu. Jadi sebelum kita kemana-mana, ini orang tuanya dulu yang harus menyiapkan diri mentalnya, menerima. Itu betul sekali yang disampaikan Bapak, itu sering menjadi masalah pada keluarga-keluarga pasien kami ya Pak. Ya, alhamdulillah kalau Bapak sudah bisa melalui dengan baik dan sudah memikirkan harus bagaimana ke depan ya, karena anak ini memang tanggung jawabnya kita, anak ini mau seperti apa. Tentang apakah benar seiring dengan bertambahnya usia bertambah baik, itu sekali lagi tergantung apa penyebab low vision-nya dan kondisinya seberapa berat. Tetapi apapun kondisinya, kita tuh tidak pernah tahu anak ini itu akan tumbuh seperti apa. Kita nggak bisa ngejudge, oh ini sudah nggak bisa sih. Nggak. Kita nggak ngerti nanti ujungnya di mana. Jadi tetap harus diusahakan, merangsang penglihatannya, apapun dilakukan. Gitu. Dengan bertambahnya usia bertambah baik, bisa jadi gitu kan, dia usianya terus bertambah. Kalau kita memberi rangsangan yang cukup, maka saraf matanya ini kan masih bisa terangsang gitu. Jadi kembali lagi ke sebabnya apa itu tadi Pak. Kecuali kalau memang dia ya sudah benar-benar tidak bisa diapa-apakan, maka tidak bisa diterapi, tidak bisa melihat sama sekali terhadap cahaya, baru kita memikirkan, bukan baru ya, kita harus memikirkan bagaimana dia ini bisa hidup normal dengan cara lain gitu, tanpa penglihatan. Jadi kita aktifkan tumbuh kembangnya yang lain, motoriknya, indera pendengaran, semuanya itu dilatih gitu. Gimana caranya supaya anak ini bisa hidup seperti anak yang lain dengan keterbatasannya gitu. Kalau matanya misalnya masih bisa dikoreksi dengan kacamata, masih bisa menggunakan alat bantu, itu tetap harus diusahakan gitu. Jangan sekali-sekali kita bilang, ini sudah nggak bisa diapa-apakan, ini sudah segini penglihatannya, enggak. Kita nggak tahu nih pertumbuhan anak itu sampai bagaimana ke depannya, nggak boleh putus asa. Bahkan pada pasien-pasien yang visusnya sudah sangat respon terhadap cahaya, respon tapi lambat, tetap saya sarankan untuk terus merangsang. Karena anak itu masih tumbuh dan kita nggak ngerti dia itu nanti kalau tumbuhnya seperti apa gitu. Jadi tetap harus dirangsang, setuju saya. Jadi bisa jadi dia akan bertambah baik dengan bertambahnya usia ya, tapi harus dirangsang. Rangsangnya pakai apa ya? Koreksi maksimal yang bisa. Kacamata maju 2 huruf ya tetap harus dipakai gitu. Dia bisanya ngelihatnya cahaya ya kita rangsangnya pakai cahaya gitu. Yang penting kepake ininya saraf matanya. Kemudian tadi
kalau sejak lahir, dia sekarang usia 7 tahun sudah enjoy dengan kondisinya, apakah tetap memerlukan pendampingan psikolog? Idealnya sih begitu, tetap. Yang butuh psikolog ini sebenarnya bukan cuman si anak gitu, tetapi juga orang tuanya. Kalau anak itu dari lahir, kondisi low visionnya biasanya itu jauh lebih mudah beradaptasi. Yang sering masih ini tuh orang tuanya malahan. Jadi low vision ini tidak bisa hanya dokter mata saja, tetapi juga ada psikolog yang terlibat, ada guru yang terlibat, support sistemnya ini banyak gitu. Ada dari rehabilitasi penglihatan yang juga apa namanya ikut timnya di situ. Kalau anak-anak itu kena low visionnya didapat, artinya setelah dia pernah normal melihat, kemudian dia jatuh kepada low vision, itu jauh lebih terganggu psikisnya, dan anak yang sedang terganggu psikis ini akan susah menerima eh, alat bantu apapun. Jadi memang biasanya kalau kondisi seperti itu kita tetap harus konsultasi sama psikolog atau psikiater biasanya. Gitu Pak. Jadi monggo kalau misalnya meskipun dia dari lahir, kalau Bapak merasa dia masih was-was dengan kondisi psikisnya, bisa didampingi psikolog, monggo dikonsultasikan apakah dia ada masalah atau tidak. Tapi biasanya kalau dari lahir anaknya sih pede-pede saja biasanya gitu. Apalagi kalau dia bisa sekolah di sekolah umum ya. Sekolah umum dia baik-baik saja, monggo. Tapi kita jangan lupa untuk terus mengawasi, menitipkan ke gurunya juga. Jangan sampai zaman sekarang ini soalnya susah ya. Pembulian itu marak ya. Jadi itu yang harus kita awasi juga. Maksudnya kita perhatikan lah. Semoga anak kita bisa berada di lingkungan yang baik ya, yang tidak ada begitu-begitu. Gitu Pak. Saya rasa semoga menjawab Ji. Baik, terima kasih dok. Sami-sami. Banyak ya dokter ya pertanyaannya Mas Yan. Semoga cukup. Oh, numpang iklan Pak Busairi, kalau soal pembulian, webinar Akadini akan ada webinar tentang pembulian next month kalau nggak salah, saya lupa jadwalnya. Nanti menyusul ya Pak ya. Siap, siap. Terima kasih. Sangat membantu Bu Dokter. Oke, Makasih. ya. Terus ini ada dari Bu Tina, memiliki putra dengan umur 8 tahun dengan minus 16, ingin bertanya apakah ada terapi untuk mengurangi minus tersebut? Usianya berapa? 8 tahun. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Ini salah satu yang tadi saya bilang, bahwa hal sederhana seperti hanya mata minus ini bisa menyebabkan low vision. Gitu. Saya nggak tahu dengan koreksi 16 ini apakah putranya bisa melihat dengan baik. Kalau kacamata 16, minus 16 itu tebel. Kacamata yang tebelnya tebel banget ini malahan. Kalau kacamata yang tebel banget itu untuk melihat juga tidak nyaman dan tidak bisa maksimal. Padahal harus dikoreksi supaya dia tidak jadi mata malas. Alternatifnya saat ini di usia 8 tahun dia bisa menggunakan lensa kontak Ibu. Lensa kontak itu untuk minus-minus yang tinggi, terutama lensa kontak yang keras, itu bisa sangat membantu kualitas penglihatan. Kalau kualitas penglihatannya bagus, maka otaknya lebih terangsang, sehingga nanti dia tidak ada mata malas. Jadi lebih kalau toh dia sudah terjadi mata malas, lebih bisa diterapi. Tidak usah takut dengan lensa kontak. Selama itu diawasi oleh dokter mata, dan memang disarankan, dan ibu bisa merawat dengan baik, sebenarnya ngerawatnya juga nggak ribet-ribet banget sih, asal rajin cuci tangan, kemudian rajin cairan perendamnya itu baik-baik saja. Sebaiknya ke dokter mata, karena kalau ke dokter mata akan dicek ya kelengkungan korneanya si pasien dengan kelengkungan lensa kontaknya ini cocok atau enggak. Istilahnya itu di fitting, seperti kita fitting baju itu. Karena nggak semua baju ukuran itu cocok sama kita. Jadi kalau untuk lensa kontak, keuntungannya dibanding kacamata, kualitas penglihatannya lebih bagus, sehingga saraf matanya lebih terangsang. Apakah minus 16 ini bisa dihilangkan? Kalau saat ini tidak bisa. Nanti kalau dia usia 18 tahun bisa dilasik dengan syarat tidak ada mata malas. Oke. Kenapa? Karena kalau masih ada mata malas itu artinya gini, dia sudah dikoreksi maksimal sesuai ukurannya, ngelihatnya itu tetap nggak 100%, gampangnya gitu. Nah kalau dia dilasik, itu lasik atau dioperasi, minusnya hilang, nol, tapi kalau dia mata malas ya tetap nggak bisa
Oh, Nah, bisa gitu loh. kembali. Kan udah bayar mahal, berisiko, ngelihatnya tetap. Jadi dari sekarang, mumpung dia usianya masih 8 tahun, ini penglihatan harus dimaksimalkan. Pakai apa? Kalau maunya pakai kacamata, ya nggak apa-apa kacamata, tapi lensanya minta ditipiskan. Kontrol rutin tiap 6 bulan. Kalau perlu dilakukan yang namanya myopia control untuk mengontrol minusnya supaya tidak tambah lagi nih. Kalau tambah lagi nanti nggak bisa dilasik jadinya ya. Terus komplikasinya juga jadi banyak. Gitu ya, Bu. Kalau sekarang yang sering dengar tentang ortokeratologi itu ya katanya bisa menghilangkan minus. Hmm. Sebenarnya nggak menghilangkan minus ya, dia cuman sementara aja. Pakai rutin ya bisa, kalau malam dipakai siang dilepas, minusnya sih seolah-olah jadi nol, jadi siang dia nggak perlu pakai kacamata. Tapi apakah minusnya hilang beneran seperti di lasik? Enggak, nanti kalau dia nggak pakai ortokenya 2 minggu ya minusnya balik lagi gitu, dan itu memang hanya sampai -5 yang berhasil baik. Kalau -16 rasanya diambil 5 masih sisa 11 gitu, nggak worth it ya. Kalau saya sarankan sih pakai lensa kontak keras, itu insya Allah bisa lebih bagus. Kemudian kalau ada lesi eye-nya diterapi dalam kondisi pakai lensa kontaknya itu. Gitu, Njip. Oke, terima kasih dokter ya. Berarti mencegah mata malas supaya nanti kalau 18 tahun masih bisa dilasik ya. Tapi kalau udah dilasik, kalau udah mata malasnya ada, akan percuma ya untuk lasik. Jadi apa sepertinya dari tadi tuh omongnya ceritanya dokter Ria ini tetap kita harus usahakan semaksimal mungkin penglihatan kita sekecil apapun, do the best, trial for the best, ya. Nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, lakukan saja, gitu ya dok. Ini Setuju. kalau saya. Oke. Lanjut. Ini Bu Ane Ortu Alula dari Sukabumi. Dok, kalau sel saraf tidak berkembang dan penglihatannya hanya sebatas cahaya atau buram, itu bisa pakai kacamata atau tidak? Usia baru 2 tahun dan kali bisa kacamata. Oh, kalau bisa kacamata minimal berapa tahun bisa pakai kacamatanya? Oke, jadi ini ya Bu ya, ini menarik. Usianya 2 tahun. Usia Hmm. 2 tahun itu bukan alasan untuk tidak bisa diperiksa kacamata. Jadi seringkali kita dibilang, oh belum, nanti datang lagi usia 5 tahun kalau dia sudah bisa baca. Tidak, Bu. Usia berapapun, bayi baru lahir, kita mau tahu ukuran kacamatanya itu bisa. Dan bisa diberikan pada usia berapapun. Bayi bayi baru lahir mungkin tadi masih berumur ya, mungkin bayi 1 bulan, bayi ya ketika dia harusnya sudah mulai bisa melihat pun bisa diberikan kacamata, ada kacamata bayi, bahkan lensa kontak soft lens itu bisa diberikan pada bayi kalau memang dirasakan perlu. Tanda-tandanya gimana? Kalau dia ngelihatnya buram tadi ya kan, ketika dia usia 3 bulan harusnya bisa lihat apa, usia 6 bulan harusnya bisa lihat apa. Ketika pada usia tersebut Bapak Ibu tidak melihat tanda-tanda itu pada anak, maksudnya kok Langsung. dia belum bisa ngelihat wajah kita ya, langsung periksa ke dokter mata. Kan belum bisa duduk, belum bisa ditanya, disuruh baca huruf-huruf. Tidak, kami punya alat untuk melihat ukurannya. Jadi apa ada minus yang tinggi, jangan-jangan ada plus yang tinggi, perlu diberi kacamata, itu kita bisa periksa Bu pakai alat namanya strict retinoskopi. Bahkan kalau terpaksa sekali ketika kami curiga si anak ini ada sesuatu nih penglihatannya, kalau perlu kita melakukan evaluasi dengan dibius gitu, bius total. Bentar aja biusnya, cuman mau memastikan dia masalahnya apa sih, ada kelainan nggak, ada kelainan minus tinggi nggak, itu bisa gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak harus menunggu usia 5 tahun, nggak harus menunggu anak bisa duduk manis, nggak, usia berapapun. Saya kalau periksa pasien itu sambil lari-lari, pasiennya delosor ya ikut delosor, kadang digendong sini pasiennya lari ke depan. Jadi ya kadang-kadang kalau untuk anak-anak memang satu mata, satu hari itu saya dapat 1 mata, oh kurang sekian, minggu depan datang lagi atau besoknya dapat 1 mata lagi gitu. Jadi memang kalau pada anak memang beda ya, tapi tidak usah khawatir, usia berapapun itu bisa dilakukan pemeriksaan. Nggak usah khawatir ibu-ibu. Kacamatanya mulai kapan? Ya, begitu dia ketahuan harus pakai kacamata, dia langsung pakai kacamata gitu. Ada alatnya, jadi kita lihat langsung ke bola matanya, ada lensa-lensa, nanti kita tahu nih ukurannya berapa. Gitu ya Bu. Kasih. Intinya untuk pemeriksaan serahkan ke dokter mata. Yang penting tadi yang Ibu baca di presentasi dokter Ria, kapan ada kelainan tidak sesuai dengan umurnya,
langsung Mbak ke dokter mata. Gitu ya dokter ya. Ini yang ada pertanyaan dari Bu Eka ini saya bingung kan, tapi saya baca aja ya. Izin bertanya dok, saya Eka dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk saat ini anak saya cuma disuruh kontrol ke LV saja, ke Low Vision Center. Tahu ini maksudnya. Kondisi mata kanan ROP, tidak disebutkan grade berapa, dan mata kiri low vision. Tapi hanya disuruh ke low vision saja. Terima kasih. Bu Eka mungkin bisa di ini ROP-nya yang kanan gimana toh? Maksudnya disuruh ke low vision diapakan sama dokternya mungkin ya. Dokter Ria juga nggak tahu mungkin. Dokter Ria paham? Enggak. Saya tidak yakin, tapi mungkin ROP-nya stage 5 mungkin ya Bu ya. Jadi sekarang tinggal memaksimalkan fungsi yang kiri, karena yang kanan mungkin dikatakan bahasa ininya tuh nggak bisa diapa-apain gitu yang kanan ya. Nah, ini juga Bu, yang kiri kan artinya masih, kalau masih disuruh kontrol ke LV, itu berarti yang kiri masih bisa diusahakan diberi alat bantu. Gak apa-apa Bu, kalau ROP-nya tadi sama dengan Dokter Deti, ini stage berapa gitu ya, usianya berapa. Kalau dia memang sudah stage 5, memang kondisinya eh, nggak bisa dibantu ya rasanya. Jadi mata yang satunya ini yang dimaksimalkan dengan yang bisa memaksimalkan siapa? Biasanya memang di low vision gitu, dikasih alat bantu, di kacamata, disarankan untuk pakai alat bantu yang non optik gitu Bu. Dan tadi di monitornya tuh sebaiknya memang paling tidak tiap 2 bulan. Ini sebelumnya kalau boleh tahu Bapak Ibu ini sepertinya dari seluruh Indonesia nih ya. Apakah selama ini mengalami masalah dengan memeriksakan ke dokter mata? Apakah itu jaraknya ke dokter mata atau mungkin dokter matanya nggak ngerti periksanya atau bagaimana? Mungkin saya bisa dapat sharing jadi nanti bisa jadi bahan masukan. Kebetulan saya masuk grup apa namanya? Jadi dokter mata itu kan ada subspesialisnya masing-masing ya. Jadi masing-masing itu ada kelompok. Mungkin nanti bisa kita usulkan atau bagaimana supaya semua dokter mata bisa melayani low vision. Mungkin ada Mohon sharing dok, saya Ratna dari Yogyakarta. Oke, monggo, Bu. Saya punya putra saya itu sekarang usia 7 tahun mau 8. Nah itu dari bayi karena dia prematur sudah sudah tahu bahwa dia itu ada di kelainan di mata. Dia itu terdeteksi ROP stadium 4B. Nah di situ oleh dokter saya tidak lanjutnya itu tidak ada dok, tidak ada. Harus bagaimana saya harus mencari sendiri dok, seperti itu yang saya rasakan kalau di Jogja seperti itu dok. Dan saya itu sampai beberapa kali cek di YAP seperti itu, dokter mata YAP, tapi di sana dikatakan bahwa tidak ada hal yang bisa dilakukan seperti itu. Bahkan untuk memeriksa ROP matanya itu dia minus berapa untuk anak low vision saya itu tidak ada alatnya, tidak bisa dicek seperti itu dok. Dan saya itu tidak tahu harus bagaimana seperti itu dok. Dan baru tahu setelah ikut akademi ini ternyata, oh alah ya Allah ternyata ada seperti itu. Dan saya merasa sangat terlambat dok, karena saya tuh periksa di mana-mana itu seperti nggak ada pencerahan gitu loh dok. siap, siap. Ya Bu, Matur nuwun Bu Ratna sharingnya. Jadi memang low vision ini sebenarnya kalau ilmunya itu sudah lama dari zaman dulu, tapi di Indonesia sendiri mungkin baru tahun 2010-an ya Bu ya. Dan itu tidak di setiap kota itu ada center low vision dan memang dokter mata yang khusus mempelajari low vision ini juga tidak banyak, mungkin seluruh Indonesia sekitar 30 orang dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Tapi kami juga terus mensosialisasikan cara pemeriksaan low vision ini setiap kali kita ada pertemuan ilmiah dokter mata. Jadi bahkan kalau lulusan-lulusan yang baru lulus itu pasti sudah dibekali dengan bagaimana cara memeriksa anak dengan low vision, minimal rujuknya itu kemana gitu. Kalau boleh saran di Jogja, Ibu bisa ke UGM ya Bu ya, Rumah Sakit UGM. Di sana ada 2 ahli low vision, Dokter Sagung dan Dokter Amanda. Bu Itu Ratna. Iya dok. bisa diperiksakan. Mungkin bisa dibantu dengan alat bantu apa, kondisinya kan 4B itu waktu dulu ya Bu ya, diagnosisnya ya. Iya dok, udah Sekarang, pas aku ya dulu. sekarang kan mesti dievaluasi lagi nih kalau berkembang
maksudnya sudah selesai kan perkembangannya retinanya, tapi bisa dicek gitu, bisa di-adjust sekarang dia fungsinya sampai seberapa jauh, bisa dibantu dengan alat apa gitu, itu harus dicari memang ya. Dan memang tidak semua kota tuh ada dokter yang subspesialis low vision memang ya. Tapi di Jogja ada Bu. Ya dok, terima kasih dok. Sami. Di Sarjito juga ya, Dokter Sagung itu di Sarjito. Dokter Amanda itu Sarjito dan Rumah Sakit UGM. Tambahan saya mungkin Dokter Ria, kalau saya mendengarkan dari grup-grup, maaf bukan saya mau mengecilkan arti dokter. Kadang-kadang komunikasi dokter ke pasien mungkin terlalu memakai bahasa awam, bahasa bukan awam, bahasa terlalu medis. Dan kami orang tua itu kadang-kadang kalau sudah kena low vision, kena ke arah buta total, penglihatan lah pokoknya, itu kan udah shock. Otaknya udah nggak bisa dipakai. Kadang sudah blank sekitar ya bisa 70-80%. Jadi kalau sudah ditambahin komunikasinya terlalu pendek-pendek dan bahasa luar angkasa, jadi akhirnya para ibu-ibu dan para orang tua lainnya itu nggak berani bertanya akhirnya. Begitu, kayak yang banyak dibahas di grup. Tapi juga ada beberapa dari kita sendiri, saya lihat sendiri dari beberapa dari orang tua sendiri pun juga tidak maaf ya, kalau saya kalau tahu anak saya ada sesuatu, berarti saya harus berani untuk bertanya apapun itu. Meskipun mau pakai BPJS atau enggak, itu kan hak kita sebagai pasien. Ya, jadi dari orang tuanya juga ada beberapa yang tidak berani untuk bertanya dengan segala hal. Dari dokternya juga komunikasinya kurang. Begitu. Kalau saya banyak nampung di ini. Sama mungkin kadang-kadang kita masih terfokus dengan penyembuhan ya. Penyembuhan kalau mamanya mata ya apa caranya mencari segala hal meskipun dokternya yang sini umpamanya bilang mungkin dengan bahasa yang kurang halus bahasanya udah nggak bisa diapa-apain Bu, sabar aja. Saya dulu juga gitu, sabar ya Bu, besok lagi kontrol, sabar ya Bu, kan gitu. Cuman akhirnya mosok sih nggak iso. Nah, akhirnya mencari yang lain. Kadang-kadang kita lupa bahwa ada yang lain kan tadi waktu di perkembangannya presentasinya Dokter Ria ada hubungannya sama motorik, ada hubungannya dengan yang lainnya. Lupa itunya nggak diasah juga. Fokusnya ke sini. Gitu. Ya Dokter ya. Iya, iya, iya. Saya sebagai parent ini ngomongnya ya. Sebenarnya kalau sebagai parent, sebagai pasien itu punya hak Betul. untuk bertanya, jangan takut, jangan segan, jangan takut gitu. Ya, Untuk bertanya, meskipun pakai BPJS nggak boleh tanya gitu ya enggak. betul. Nggak usah takut pakai WC. Ya, mau pasien VIP, pasien apa, tetap punya hak yang sama untuk bertanya. Betul. Monggo ditanyakan sampai sedetail-detailnya, enggak masalah gitu. Dokternya tidak komunikatif, Bapak Tanya Ibu terus saja. terus atau berhak cari second opinion kalau memang tidak Betul. ke dokter. Second opinion ke dokter lain, monggo, enggak apa-apa. Bukan berarti mau ngadu atau apa, enggak apa-apa. Tetap ada haknya untuk second opinion. Dan Bapak Ibu, saya tekankan tadi menyinggung BPJS. Jadi kalau BPJS itu untuk pemeriksaan low vision itu tercover oleh BPJS. Jadi monggo menggunakan menggunakan BPJS-nya untuk periksa low vision. Hanya memang untuk alatnya itu yang belum tercover oleh BPJS. Dan itu sedang kami perjuangkan terus ke BPJS, ke Kemenkes supaya bisa tercover gitu. Dan satu lagi masalah alat low vision ini adalah pengadaannya yang susah. Jadi kita tidak memproduksi sendiri, tetapi itu kita masih beli dari luar negeri dan hanya yang mau membelikan, mau mengimpor itu tidak banyak gitu loh. Jadi memang agak susah cari alat low vision. Tapi tetap bisa diusahakan. Malah sekarang kalau di online itu lebih banyak, asal ukurannya pas gitu. Ukurannya pas dan sebaiknya sih yang dicobakan ya, karena sama dengan baju yang dicoba apa, yang dipakai apa nanti berbeda gitu. Terus BPJS tadi apalagi ya, sudah sih itu aja. Jangan takut untuk bertanya gitu. Boleh misalnya
nanti saya share nomor saya, tadi sudah saya share nomor saya, monggo nanti bisa tanya ke Bu Deti. Misal nih tidak berada di Surabaya, mungkin saya saya tidak bisa bantu periksa karena lokasinya jauh, mungkin saya bisa menyarankan ke center terdekat yang ada low vision-nya. Monggo. Ya. Ke siapa di mana, karena memang tidak semua dokter bisa memeriksa low vision. Dan Bapak Ibu kalau periksa pasien, memeriksakan putranya, harus sabar gitu Ji. Karena seperti saya misalnya, saya kalau pasien low vision itu saya khususkan harinya. Kenapa? Karena satu pasien low vision itu periksanya bisa 1 jam sendiri. Jadi tidak saya gabung dengan pasien lain. Jadi saya pisahkan. Kalau mungkin ada dokter yang seperti itu juga jangan merasa, wah mentang-mentang saya bayar pakai BPJS terus habis itu enggak sih. Cuman karena untuk periksa low vision itu butuh waktu khusus. Jadi dikhususkan gitu. Nggak bisa cepat. Kan satu-satu tuh fungsi penglihatannya dilihat satu-satu gitu. Dan apalagi kalau anak ya, biasanya sudah anak low vision biasanya lama banget periksanya, emang harus sabar gitu. Yang sabar dokter ya. Dokter apapun. Semuanya kayaknya ya. Semuanya harus sabar. Saya lanjut ya dokter ya. Ini banyak. Bu Mary sebentar ya, saya lanjut Bu Erlina dulu, nanti habis itu ke Bu Mary. Oke, dari Bu Erlina, dokter anak saya Khalid 7 tahun, low vision karena kelainan retina keturunan. Sudah pernah asesmen hasilnya 1/3 di Sutomo. Hasilnya disarankan pakai kacamata +8 untuk membaca, loop 12 dioptri, tapi anaknya jarang mau pakai, alasannya tidak suka. Untuk kontrol per 6 bulan atau tahun selanjutnya, apakah bisa di rumah sakit swasta selain Dr. Sutomo? Karena kalau di Sutomo antrinya lama sekali, kurang nyaman. Dokter ya, monggo. Kalau di Sutomo jangan ketemu saya ya Bu, ya, kemarin. Dan ini bukan wawasannya dokter ya ini. Memang kalau ya di Sutomo karena pusat rujukan Indonesia Timur ya Bu, jadi pasiennya pasti antrinya lama. Cuman memang kalau untuk untuk alat low vision rasanya di sana memang paling lengkap ya Bu. Terus tadi kalau pakai kacamata dan loop dia tidak nyaman, pasiennya kesulit. Itu tadi kacamata langsung ditambah loop. Nah itu biasanya kalau 1 kali langsung 2 ini memang butuh penyesuaian. Jadi mungkin bisa salah satu dulu kalau dia sudah terbiasa dengan kacamata +8, terus dia bisa adaptasi, baru mungkin ditambah dengan kaca pembesar yang sesuai gitu. Atau kalau anak sekarang karena mereka terbiasa dengan gadget ini, handphone ini bisa sangat membantu anak low vision, baik untuk melihat jauh atau melihat dekat. Jadi ada aplikasi-aplikasi di handphone yang bisa diinstal untuk membantu anak low vision. Bisa dicari ya, di search di Google Play Store ya, Play Store atau App Store-nya itu low vision gitu. Nanti akan muncul beberapa aplikasi. Nanti bisa dicari yang mana. Terus kalau misalnya enggak, itu bisa pakai kamera HP. Jadi kamera HP ini bisa sangat berguna. Fungsinya seperti magnifier, jadi alat elektronik. Kalau kita beli alatnya yang memang scanner untuk low vision, itu harganya mahal, sekitar 4-8 juta. Dan itu fungsinya bisa digantikan oleh HP. Jadi saran saya sih memaksimalkan fungsi HP, dan untuk anak-anak itu biasanya lebih menarik. Jadi pasien-pasien saya itu senang banget kalau disuruh belajar pakai HP, dan nggak usah takut nanti tambah rusak matanya gitu ya. Nggak usah terlalu khawatir dengan itu. Sekarang ini kita mikirnya nih, ya apa carane, gimana caranya si anak ini kepake matanya gitu loh. Mau pakai HP nggak masalah, nggak usah takut terus jadi apa? Jadi penglihatannya jadi tambah jelek, enggak lah, enggak masalah gitu dia. Yang penting matanya ini kepakai untuk melihat dengan alat belajar. Malah kalau untuk anak sekolah saya sarankan HP. Hanya sayangnya tidak semua sekolah itu mengizinkan menggunakan HP untuk di kelas. Padahal kalau dia pakai HP ini tulisannya kecil aja itu bisa kelihatan pakai ini. Dan anak-anak ini sangat tangannya tuh lincah banget kalau pakai HP, dia baca ini tuh lancar banget. Untuk lihat jauh juga enak HP ini. Saya kalau kacamata saya ketinggalan itu saya kalau lihat slide pakai HP, pakai kamera HP saya zoom ini. Gampang banget untuk anak-anak, sangat sangat bermanfaat. Jadi kalau misalnya putranya tadi
sepertiga dua, kemudian kacamatanya plus 8, 12 dioptri, nggak nyaman, mungkin Ibu kalau kerso kontrol lagi 2 bulan cari saya di Sutomo, nanti coba saya adjust sih yang kira-kira nyaman buat putranya yang mana gitu. Nanti kalau perlu kita ajari dulu Bu sebelum sebelum dia diresepin atau kita pinjami alatnya dibawa pulang. Kalau dia sudah nyaman, sudah bisa pakai, baru nanti dibeli. Karena harganya kan lumayan ya. Magnifier itu pembesar itu sekitar 400-an kalau nggak salah ya. Terus kalau kacamata plus 8 itu juga lumayan mahal. Biasanya kita pinjamkan dulu, terus dicoba di rumah, nyaman, baru disarankan untuk beli. Gitu. Iya. Tadi ada pertanyaan kalau ke swasta boleh-boleh aja kan dokter ya? Boleh ya? Boleh saja, cuman tidak selengkap di Sutomo sih alatnya. Ya, Bu. Jadi kalau soal apa antri dan tidaknya mungkin swasta lebih nyaman ya, Bu. Tapi alatnya lebih banyak bisa dipakai untuk di Sutomo gitu ya, dokter ya. Nanti kalau yang di swasta sudah ada center low vision nanti diinfokan. Tapi di Sutomo insya Allah nanti dibuat center low vision, cuman masih masih belum ini. Masih wacana ya, dokter ya. Enggak, sudah dapat tempatnya. Oh, alhamdulillah. Vision itu Sip, butuh Mak, gitu. luas, ruangan yang khusus gitu. Nanti insya Allah beberapa bulan ke depan. Soon. Soon. Oke. Oke, lanjut ke yang raise hand. Bu Mary, monggo. Aku bagus. Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dok, wabarakatuh. ya, ini ada putra saya Rizky, dia usianya 5 tahun. Itu dia terdiagnosa sklerokornea dan juga ODS dan juga ada glaukomanya juga. Masih sampai sekarang sih masih rutin pakai Imol 0,5 sama liters ya setiap sehari 2 kali. Kalau yang timol yang litus itu sehari itu 4 kali. Cuman ya memang kadang-kadang kalau dia lagi nggak mau ditetesin, apa mungkin karena dia ditetesin terus, kadang-kadang sih menolak juga sih dok. Itu sampai kapan gitu dok dia pasti pakai obat mata terus gitu. Terus yang kedua, kacamata apakah bisa membantu dok? Sedangkan sekarang ini dia bisa melihat warna. Walaupun dia barang itu kecil, misalkan kayak seperti motek sebesar ujung kelingking ini dia bisa lihat warna itu, membedakan warna mulai dari ungu, merah, putih semua dia bisa lihat. Nah, itu yang mau saya tanyakan, apakah dia bisa dibantu nanti pakai kacamata? Sedangkan saya bingung dok, dia ini bisa lihat gak sih huruf gitu dok. Tapi sekarang sih saya mulai udah pakai braille, ajarin dia braille. Cuman saya belum periksa lagi nih dok, belum. Biasanya kan kalau kontrol ke Bandung, cuman ini belum ke sana. Itu nanti bisa dicek nggak dok, dia bisa lihat huruf itu apa enggak kayak gitu dok. Itu aja dok yang mau ditanya. Ya, terima kasih Bu Mary. Menjawab pertanyaan yang pertama ya tadi soal obat sampai kapan dipakai sampai dia tekanannya terkontrol betul Bu. Gitu. Kalau sekiranya Ibu kesulitan untuk memberikan obat, kan tekanannya harus dikontrol nih. Kalau obat tidak bisa diberikan, Ibu harus sampaikan ke dokternya bahwa kesulitan untuk ngasih obat. Apakah memungkinkan untuk dilakukan tindakan? Harapannya kalau misalnya dioperasi atau saya nggak ngerti kondisi putranya Ibu ya, tapi bisa ditanyakan aja Bu ke dokternya, nggak apa-apa Ibu boleh nanya gitu. Anak saya ini susah dok kalau dikasih obat. Sedangkan dia harus pakai obat supaya tekanannya terkontrol. Apakah dia bisa misal dilakukan tindakan operasi atau laser atau apa supaya dia tidak perlu pakai obat. Tapi memutuskan operasi atau tidak itu juga tergantung dari kondisi matanya. Karena kan ada risikonya setiap tindakan. Kalau dengan operasi itu berisiko justru malah ada kemungkinan penglihatannya makin turun, ya memang harus ditetes berarti Bu satu-satunya cara gitu dan itu kita taunya gimana harus konsultasi sama diskusi sama dokternya nggak usah khawatir Bu dokternya pasti mau diajak diskusi kalau memang dokternya bilang
Kalau dioperasi berbahaya, ya pakai obat ya. Memang ini mamanya nih yang harus sabar untuk apa? Untuk netesin obatnya itu minimal obat yang glaukomanya timolnya bisa masuk. Liters itu pelembab, fungsinya dia supaya nyaman aja. Dan biasanya kalau pakai timol itu matanya jadi merah, jadi kering, makanya dikasih liters gitu. Terus soal dia bisa dikasih kacamata atau tidak, nah ini mesti dicek dulu Bu, masih bisa nggak dia dikasih kacamata. Tapi kalau dia masih bisa ngelihat mote yang kecil-kecil, mestinya dia penglihatannya masih masih ada sisa penglihatan yang bisa dimaksimalkan. Nah itu harus diperiksa dulu Bu, apakah dia bisa kacamata atau pakai apa namanya kaca pembesar tadi, atau kalau nggak bisa semua pakai HP. Jadi HP ini saya bukan promosi HP ya, tapi banyak pasien yang kalau dikasih kacamata nggak bisa, dikasih kaca pembesar nggak bisa, tapi kalau pakai HP itu dia bisa. Kenapa? Karena dalam HP ini ada pencahayaan, ada unsur pembesaran gitu. Jadi dia hmm, sangat membantu biasanya. Bahkan pasien yang tadinya cuma bisa lihat lambaian tangan, itu ketika dia kita cobakan pakai HP masih bisa ngelihat dari jarak 2 meter. Jadi nggak usah takut terus jadi, udah pakai HP jadi apa namanya, jadi matanya nanti tambah rusak. Enggak lah, selama HP itu bisa digunakan untuk merangsang saraf matanya ya apapun kita kerjakan gitu. Iya Bu Mary, rasanya Bu Mary bisa konsultasi sama dokter yang merawat kalau misalnya ada alternatif lain selain obat, apakah memungkinkan untuk dilakukan operasi. Tapi kalau tidak ya memang satu-satunya jalan pakai obat. Kemudian untuk matanya ya emang harus diperiksa dulu. Dia bisa Iya, Mama udah 2 dapat kali saya sih beli Dok operasi. sudah dioperasi juga. Iya, 2 kali. Kalau dioperasi terus sekarang sarannya pakai ini ya. Kalau sudah 2 kali biasanya eh, maksimal biasanya. Karena kalau kalau untuk kacamatanya diperiksain aja Bu ke bagian low vision. Kok di Bandung kan ada Cicendo ya Bu? Ini di Lampung. Oh Bukan? Lampung. Sorry Iya. dengar. Tapi memang kalau kontrol memang ke Cicendo. Waktu operasi juga 2 kali di Oh, Cicendo. iya. Lampung sama Lampung sama Padang dekatan kemana ya? Lampung ke Padang apa Lampung ke Bandung? Di Padang itu ada. Kalau Sumatera saya tahunya di Padang ada. Di Padang. Lampung, deketan Lampung ke Bandung. Oh, malah dekat. Padang jauh lagi. Iya berarti Bandung Bu paling dekat itu. PS-nya udah teriak aja. Harus naik pesawat Oh, loh. jangan naik pesawat tuh kata Rizky. Oke, cukup ya Bu Mary. Iya. Iya. Ini ada pertanyaan masih di chat. Beberapa saya lihat ada yang hampir sama. Masalahnya kalau umpamanya ada Bu Nuraini, Bu Indah atau siapa tadi itu membahas kalau responnya hanya cahaya, apakah masih bisa masih bisa dilanjutkan dipertahankan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang anaknya ROP grade 5 tapi hanya bisa melihat cahaya. Bagaimana mempertahankan sisa penglihatan yang ada. Itu inti-inti beberapa pertanyaan yang terakhir ini. Oke, terima kasih. Kalau dia hanya melihat persepsi cahaya, kalau saya tetap saya pertahankan ya. Caranya gimana ya? Kalau kita bisa merangsangnya dengan cahaya, rangsang terus dengan cahaya. Gitu. Sakit Lampu dikasih, sakit sakit pakai senter, boleh dikasih bola-bola warna-warni terus disenterin di situ. Tetap diusahakan. Kenapa? Karena itu tadi sekali kita nggak tahu nih tumbuh kembangnya si anak ini mau ujungnya kemana gitu. Dan jangan lupa kita jangan fokus sama merangsang cahayanya tadi saja, tapi tumbuh kembangnya yang lain ini juga harus dilatih. Supaya ketika ini tidak maju, si anak ini tetap berdaya dengan kemampuannya yang lain, dengan organnya yang lain. Yang susah kalau matanya ini terhambat, terus tumbuh kembang yang lain juga ikut terhambat. Gitu. Jadi yang lainnya tetap jalan, matanya tetap dirangsang, tapi tumbuh kembang yang lain juga kita maksimalkan. Kalau saran saya gitu. Merangsangnya kalau dia bisanya hanya melihat cahaya, ya kita ngerangsangnya pakai cahaya gitu. Pakai apa yang dia punya. Gitu, Nji. Jadi
cahaya ruangannya digelapin, memang digelapin terus dia ngeliat cahaya itu dirangsang gitu dari yang deket dulu, nanti dimundurin pelan-pelan gitu. Jangan sampai yang cahaya itu jadi hilang, jadi gelap semua. Gitu Ji, Bapak Ibu. Tetap Kira-kira. dipertahankan ya dokter ya. Mana lagi ya tadi ada yang tentang apa iris. Oh sudah hampir ini, udah hampir jam 9. Ini dari Bu Hilnia. Assalamualaikum, dari anak saya diagnosanya ODS glaukoma kongenital, udah dipasangin alat kiri dan kanan, tapi nggak ada irisnya juga dokter. Apakah iris palsu itu kayak soplen atau gimana dokter? Dan operasi harus umur berapa? Sekarang umur Halwa 2 tahun. Tapi sudah dioperasi kan ya tadi untuk glaukomanya dipasang alat, maksudnya Dipasang alat kiri kanan, ini kan operasi ya Bu ya, Bu Hilnia. maksudnya dipasang itu ya saluran di dalam bola matanya ya, mungkin. Nggak dijelasin. Bu Hilnia, monggo ada. Kalau Assalamualaikum dok. Monggo Bu. Yuk, salam. Ya, udah operasi pemasangan implan kiri dan kanan. Kalau operasi pertamanya dulu di laser dok kiri dan kanan. Setelah kebalik lagi ke Cicendo, ternyata salurannya itu nutup lagi dok, lengket lagi. Jadi dikonsul ke ruang ke dokter glukomanya khusus untuk dipasangin implan. terus sekarang terkontrol Bu tekanannya. Katanya udah alhamdulillah sih dok, katanya kalau udah pakai apa namanya implan itu dok untuk tekanan bola matanya, terus tetes matanya juga cuma pakai liter aja dok, udah nggak pakai timol. Optimal berarti kan tekanannya sudah terkontrol ya Bu. Berarti sekarang kita tinggal memaksimalkan fungsi penglihatannya aja. Diperiksa kalau ke CCD mestinya diperiksa ke low vision, dilihat dia ini ada bisa dikoreksi dengan kacamata atau tidak. Kalau misalnya dia masalahnya tidak ada iris, itu bisa dipasang lensa kontak yang pembentuk iris. Jadi ada irisnya gitu kayak iris palsu tapi di lensa kontak nempel aja. Tapi itu juga dilihat kondisinya karena anak yang glaukoma biasanya kondisi korneanya kurang bagus. Jadi harus kita pertimbangkan betul apakah kalau dia dipasang lensa kontak yang pembentuk iris tadi itu istilahnya lensa kontak prostetik ya, itu membahayakan korneanya atau tidak gitu. Kalau dipasang usia berapa sih sebenarnya kalau nggak ada apa-apa bisa dipasang usia berapa saja. Cuman ya itu tadi, karena kondisinya dasarnya glaukoma, biasanya kornea, kan lensa kontak tuh nempel ke kornea. Nah kalau glaukoma ini biasanya korneanya eh, ada sedikit, bisa sedikit, bisa banyak ya, tergantung ada masalah atau tidak. Nah itu harus dipastikan dulu Bu. Tapi yang jelas karena tekanannya sudah bagus, jadi tugasnya kita sekarang memaksimalkan fungsi penglihatannya. Nah itu harus dinilai sekarang fungsi penglihatannya sampai seberapa. Nanti apa yang bisa dilakukan, apakah dengan kacamata atau dengan alat-alat yang lain gitu, Bu. Ya sih dok, udah dikonsul ke ruang low vision juga. Untuk katanya juga untuk kacamata, nanti katanya balik lagi ke sana ke Cicendo pas umur 4 atau 5 tahun dok. Sekalian Hmm, sama irisnya sih katanya dok. oh oke. Tapi kan sudah dipegang sama dokter low vision ya, Bu, ya mestinya di sana. Iya, Enggak dulu apa-apa, Bu. juga sama dokter biasa, nggak dokter low vision itu disuruh balik 3 bulan. Tapi kan nggak mungkin 3 bulan balik ke Cicendo, Lombok, Bandung, dok. Mahal ongkosnya. Oke, Jadi kan dikasih ke low vision, disuruh sama dokter low vision, besok aja bun bawa haluannya pas umur 4 atau 5 tahun, kalau sudah bisa berinteraksi. Ini warna apa gitu dok. ya ya ya, soalnya masalahnya jauh ya, itu yang susah. Iya, iya. Iya dok. Nggak apa-apa, Bu, 4 tahun masih masih dalam masa ini ya. Memang idealnya sih kontrolnya tiap 2 bulan harusnya, cuman Iya mengingat dok. Di mungkin. Lombok nggak ada low vision ya dok ya. Tapi pokoknya jangan setelah 8 tahun ya, Bu. Yang paling dekat bisa ke Bali ya, Bu ya sebenarnya. Oh di Bali ada. Ya, ada dokter Arisanti di Bali. Di anu tadi, Sanglah ya, Nah, ini dia Iya. ya, sama ada Siloam. ya. Dokter Emang Arisanti Bu dicari. Hah? pertama kali sih dulu dok. Mm-mm. Gimana, Bu? Iya Bu Hilnia, hilang.
Oh, hilang pulnya. Mobilnya ini di regen saya kok nanti. Nanti kalau mau ke Bali biar tak arahkan ke Dokter Arisanti ya, Dokter Ria. Atau Dokter Ria ke Lombok. Baiklah. Baik. Oke. Ini mungkin yang terakhir ya, Dokter. Ada yang resen karena yang terakhir pertanyaan terakhir di chat intinya kan memakai kacamata enggak ada bedanya, itu tadi udah disebutkan sama Dokter Ria. Intinya kalau umpamanya memang nggak ada bedanya meskipun sedikit aja tetap dipertahankan, tapi kalau memang tidak ada bedanya boleh kontrol, mungkin kacamatanya cocok atau alat bantu yang lain itu perlunya kontrol lagi gitu ya Dokter Ria ya. Tadi ada beberapa. Bu Hani, monggo terakhir pertanyaan ini, habis gitu mungkin bisa kita selesaikan malam ini. Wah, panjang juga pertanyaannya menumpuk. Dokter Hani, Bu Hani. Nanti kalau ada yang belum terjawab di chat boleh di share ke saya, nanti mungkin saya Oke, jawab. nanti dikumpulkan ke saya. Nanti tak share ke Dokter Ria buat PR dia. Lu mana tadi Bu itu? Iya, Oh, permisi. monggo Bu Hani. Kok hilang? Iya, suara saya terdengar, Ibu. Terdengar Bu? Aman? Iya, saya Hani, saya di Surabaya. Jadi saya seorang tunanetra, Bu. Ingin bertanya, mohon maaf. Monggo. Monggo. Jadi saya mengalami saraf mata putus di sebelah kanan, punya masalah pada retina, terus saya kekurangan cairan pada bola, saya mengalami tekanan pada bola mata, jadi saya mendapatkan obat cairan dari dokter syaraf saya sehari 4 kali, sama timol itu sehari 2 kali, sama obat minumnya sehari sekali. Itu selalu saya konsumsi. Jadi kalau saya nggak mengkonsumsi obat itu, tekanan bola matanya itu tinggi sampai 28, 30. Kepala saya sering sakit, terus saya mual-mual gitu, Bu. Akhirnya mengganggu, dulu mengganggu sekolah saya, terus sekarang mengganggu perkuliahan saya. Terus dulu itu sewaktu saya kecil katanya saya nggak bisa operasi, tapi sekarang dokter saya menyarankan untuk operasi di Surabaya. Sekarang kan saya di Surabaya. Tapi saya takut, Bu, kalau itu gagal atau mata saya gelap, karena kan saya masih bisa melihat cahaya, terus masih bisa melihat bayangan benda atau orang gitu. Jadi bagaimana ya, Bu? Apa saya terus mengkonsumsi obat-obatan gitu, Bu? Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Bu Hani. Jadi kalau tergantung penglihatannya Bu Hani seberapa ya, mungkin bisa datang ke Polylovision-nya Dr. Sutomo, Bu. Nanti kita evaluasi. Sekalian kita konsulkan ke bagian glaukoma. Kalau misalnya masih ada sisa penglihatan, kita usahakan untuk memaksimalkan fungsi penglihatannya. Tapi kalau sekiranya biasanya sih kalau penglihatannya sudah nol, sudah nggak bisa persepsi cahaya juga nggak bisa, dan tidak mau pakai obat terus-terusan, itu bisa yang tadi saya bilang dilakukan operasi yang tujuannya untuk menyetop produksi cairan di dalam bola matanya dengan siklokrayo itu dimatikan sekalian gitu supaya tidak sakit. Maksudnya ininya organ-organ yang ini di stop itunya apa namanya produksinya. Jadi ibu tidak nyeri dan tidak perlu pakai obat gitu. Cuman kalau masih ada sisa penglihatan ya jangan dilakukan itu gitu. Makanya harus diperiksa. Coba Ibu datang ke Dokter Sutomo, ke Polylovision, monggo. Nanti bisa ketemu saya hari Senin dan Kamis ya Bu. Silahkan Bu Hani, nanti kita periksa, kita konsulkan ke bagian glaukoma. Iya, baik, Bu. Jadi saya diminta untuk operasi sama dokter saya, cuma saya nggak siap, Bu, karena masih ada penglihatan cahaya gitu, Bu. Di operasinya di Sutomo rencananya. Iya, kemarin dokter saya sampai bikinkan surat rujukan. Saya kan asli Balikpapan, Bu. Jadi Ya. BPJS-nya itu dari Balikpapan. Cuman
saya nggak siap, kata dokternya, loh nanti kuliah juga ini sudah rujukannya. Tapi saya nggak siap, sudah 1 tahun kuliah tapi saya nggak operasi, Bu. Iya, iya. Boleh nanti dicek dulu Bu, Mbak Hani monggo kondisinya seperti apa. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi saya nggak bisa ngomong soalnya saya nggak tahu eh, saat ini kondisi penglihatannya Mbak Hani seperti Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. apa. Oke, banyak yang minta di-share daerah Low Vision Center di Indonesia Raya tercinta. Ada daftarnya kah, Dokter ya? Kalau daftarnya saya nggak punya daftarnya, tapi insya Allah hafal di mana saja. Di Kalau gitu ntar di ini aja ditulis, nanti tak share. Oke, Begitu ya? siap-siap. PR-nya banyak ya, Dokter ya. Mungkin saya cukupkan sampai jam segini ya, Dokter ya. Sudah jam 9 lebih 2 menit. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang masih mau ditanyakan, monggo ke koordinator region masing-masing biar diteruskan ke saya. Nanti saya minta tolong Dokter ya untuk menjawabnya. Kemudian untuk sama data Low Vision Center nanti biar beliau tulis dulu, butuh semedi waktu tertentu nanti ya. Jadi saya nggak bisa cepat, tapi Dokter Ria berjanji memberi daftarnya. Kemudian untuk apa materi nanti maaf tidak bisa di-share, tapi rekaman ini akan di-share di region masing-masing. Jadi Ibu bisa melihat materi secara langsung dari rekaman webinar malam ini, sekaligus dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini. Terima kasih atas antusiasnya sampai malam 2 jam ke depan tetap stabil di partisipan 50 sampai 60. Terima kasih banyak. Taunya eh, apa materi penglihatan masih favorit. Oke, tapi sebelumnya saya seperti biasa saya minta on cam untuk foto bersama. Penting ini, ya kan? Ya, yuk on cam. Slide pertama. 1. Ya semua. Bu Nilarus, Bu Bayu. Hai Bu Irma. Oke, Pak Sigit. Saya nemukan bapak-bapak 2 tadi. Oh, Pak Sigit 1. Slide 1, 1, 2, 3. Slide kedua, sebentar. Mana sih? Slide kedua. Slide kedua, open cam. Slide ketiga, monggo open cam. Slide keempat nggak ada. Cukup. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Ria sudah banyak memberikan ilmu untuk kami para orang tua malam ini sampai nggak ada yang beranjak malam-malam bermalam minggu bersama Dokter Ria ya. Undang. Terima kasih juga Dokter Ria yang menyempatkan di dalam di antara kesibukannya ngurus kucing maksudnya. Oke, terima kasih. Jangan kapok. Kalau nanti hadir lagi ya Dokter Ria ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, matur nuwun. Matur nuwun semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.